Assalamualaikum, pendengar jenius. Kita di bab 241-250. Selamat bersantai, bab 241. Bab 241 sombong tanpa batas. Jiang Chen sangat ingin kembali ke kota neraka dan menemukan harta karun itu, oleh karena itu dia terbang dengan kecepatan tinggi, dan dia tidak menghabiskan waktu melawan monster di sepanjang jalan mereka. Lihat orang-orang itu Jiang Chen, dan juga Tian Yishan dan pria lainnya. Jiang Chen masih hidup, dia benar-benar muncul kembali setelah hilang selama 2,5 bulan. Lihat kemana mereka pergi, mereka akan pergi ke Inferno City sekarang. Sesuatu yang besar akan terjadi, mari kembali ke Inferno City secepat mungkin. Saat ini, semua aliansi dari area tengah sedang mencari Jiang Chen, dan dia akan dibunuh ketika dia kembali. Haha, balas dendam kita akan terbayar kalau begitu. Kamu benar, bahwa Jiang Chen merampok semua yang kami miliki, menyebabkan kami mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di neraka-neraka. Mungkin hanya setengah dari mereka yang selamat hari itu yang masih hidup sekarang. Jiang Chen tidak menyembunyikan auranya atau apapun, dia hanya terbang secara terbuka di langit, itu sebabnya dia menarik perhatian banyak orang. Di antara orang-orang ini, cukup banyak dari mereka yang telah dirampok oleh Jiang Chen, dan mereka semua terkejut melihat Jiang Chen. Mereka segera berbalik ke arah kota neraka, karena mereka tahu bahwa kota neraka akan menjadi kacau karena kembalinya Jiang Chen. Jiang Chen bisa merasakan mata tertuju padanya dan auranya. Dia hanya tersenyum dengan ekspresi riang. Murid junior Jiang, kemana saja kamu selama 2,5 bulan terakhir? Kami pikir kamu terjebak oleh iblis jahat itu dan tidak bisa meninggalkan tempat itu. Guan Yiyun bertanya sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Itu cerita yang panjang, aku akan memberitahumu semua ketika kita punya waktu di masa depan. Aku tahu di mana iblis bumi sekarang, dan tujuanku kembali ke kota Inferno adalah untuk menemukan harta karun yang bisa menahan iblis bumi. Jiang Chen berkata, mendengar tentang iblis bumi, semua pria ini memiliki perubahan ekspresi. Jiang Chen akhirnya menemukan keberadaan iblis bumi, dan dia tidak menyerah untuk memburunya. Tapi, sedikit yang orang-orang ini tahu, meskipun Jiang Chen telah menerobos ke ranah inti ilahi, bahkan jika dia berhasil menemukan harta yang bisa menahan iblis bumi, bagaimana dia akan berurusan dengan jiwa tempur iblis bumi? Silakan baca di New Novel 0R, Saudara Jiang, siapa dia? Tian Yishan memandang Wu Jiu dan bertanya, karena kalian semua adalah teman saudara Jiang, kalian boleh memanggilku Tuan Jiu. Wu Jiu menatap Tian Yishan dan pria lainnya dengan santai dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Aduh, semua orang tercengang, mereka tidak menyangka lelaki tua ini begitu sombong. Jiang Chen memanggilnya sebagai saudara Jiu, dan dia ingin mereka memanggilnya sebagai Tuan Jiu, ini aneh. Orang-orang ini hanya menyerah pada rasa ingin tahu mereka dan fokus pada penyembuhan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Wu Jiu. Segera setelah itu, Jiang Chen dan kelompoknya telah meninggalkan area neraka Inferno, dan hanya ada 1.000 mil tersisa sampai mereka mencapai kota Inferno. Dengan kecepatan mereka, mereka akan segera tiba. Sepanjang jalan mereka, penampilan Jiang Chen telah menarik banyak mata penasaran. Semua orang ini hanya mengikuti mereka kembali ke Inferno City, mereka ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Berhenti di sana, diikuti oleh teriakan keras, seorang pria muncul tidak jauh di depan mereka. Itu adalah pria parubaya, dan dia mengenakan pakaian linen, dan dia membawa niat membunuh yang kejam. Tubuhnya mengeluarkan aura brutal dan kejam, yang membuatnya terlihat seperti pembunuh berantai. Jiang Chen dapat dengan mudah mengatakan bahwa pria ini mirip dengan Liu Peng, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir. Alasan mengapa dia menghalangi mereka sudah jelas. Jiang Chen, saya tidak berpikir Anda masih hidup, ini sempurna. Serahkan semua kekayaan dan harta Anda, maka saya akan mengampuni hidup Anda. Pria itu berkata dengan lantang. Apa yang dia katakan juga mirip dengan apa yang dikatakan Liu Peng. Seolah-olah mereka telah membahas pidato mereka bersama sebelumnya. Bang, tepat ketika pria parubaya itu menyelesaikan pidatonya, cakar merah darah raksasa langsung muncul di atas kepalanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, itu menabrak pria dari atas. Pah, di bawah tekanan yang luar biasa, pria parubaya itu memuntahkan aliran darah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mencoba merampokku, saya akan memberitahu Anda semua siapa mangsa sebenarnya hari ini. Ayah tidak hanya akan merampok kalian semua, ayah juga akan membunuh kalian semua. Jiang Chen berkata dengan kejam, lalu dia membuat telapak naga sejati meremas, membunuh pria parubaya itu. Setelah itu, dia mengambil cincin penyimpanan pria itu. Membunuh seorang pria dalam sekejap, dan dia bahkan tidak melihat tubuhnya. Dia hanya melanjutkan perjalanannya. Jiang Chen tidak akan mengedipkan matanya ketika membunuh orang-orang jahat dan kejam ini, dia tidak akan merasa bersalah bahkan ketika membunuh ratusan orang ini, apalagi pria yang baru saja dia bunuh. Oh surga, kepala Jiang sangat kuat, begitu kuat, dia membunuh seorang prajurit inti ilahi terlambat dalam sekejap. Ya, mataku akan menjadi buta karena momen yang luar biasa ini. Begitu sombong, sangat brutal, sangat kejam. Ayah sangat menyukai ini. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuh kepala Jiang, dan saya benar-benar ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan dibunuh oleh kepala Jiang. Melayani mereka dengan benar, karena mereka siap untuk membunuh kepala Jiang, mereka harus siap untuk dibunuh oleh kepala Jiang. Wang Heng, Yang Meng dan pria lainnya sangat bersemangat. Mereka telah lama menyaksikan betapa kuatnya Jiang Chen. Tetapi pada saat ini, ketika Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti ilahi akhir, itu sekali lagi menyebabkan badai meletus di hati mereka.
Ketika para pengamat melihat apa yang terjadi, mereka bisa berdiri di sana, terpana dengan mulut terbuka lebar. Kota Inferno akan melihat perubahan besar. Cepat, ayo kembali dan saksikan. Banyak orang sangat bersemangat. Selama 2,5 bulan terakhir, hampir semua orang di neraka-neraka telah mencari Jiang Chen. Karena Jiang Chen tidak muncul, para pejuang yang telah menghabiskan begitu banyak waktu berburu Jiang Chen pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tapi, sepertinya Jiang Chen menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dia sebenarnya bisa langsung membunuh prajurit inti ilahi akhir. Oleh karena itu, Inferno City akan melihat perubahan besar. Area tengah kota Inferno adalah tempat berkumpulnya semua prajurit inti ilahi, dan itu karena ada prajurit jiwa tempur yang tinggal tepat di pusat kota Inferno, dan tidak ada yang diizinkan memasuki tempat itu selama hari-hari biasa. Oleh karena itu, jika Jiang Chen sekali lagi merampok seluruh area tengah, itu berarti Jiang Chen akan merampok hampir semua prajurit di seluruh kota neraka. Ini luar biasa, tepat di depan gerbang kota Inferno, sepasang pejuang manusia baru saja kembali dari belantara neraka-neraka. Mereka semua memiliki ekspresi bosan di wajah mereka saat mereka berjalan ke Inferno City. Pemimpin 6 orang ini adalah prajurit inti ilahi akhir, dan sisanya adalah prajurit inti ilahi pertengahan. Mereka adalah bawahan pemimpin, persetan, sepertinya Jiang Chen baru saja menghilang dari alam fana, sepertinya dia sudah mati di suatu tempat. Persetan, kami membuang-buang waktu mencari dia. Itu benar, Ketua. Banyak aliansi dari daerah tengah telah menyerap pencarian mereka dan telah kembali ke kota Inferno. Kami telah membuang waktu kami di luar sana. Persetan. Jika Jiang Chen itu berani kembali, ayah pasti akan mencabik-cabiknya. Bagaimana dia bisa membiarkan kita membuang begitu banyak waktu untuk mencarinya? Ini keterlaluan, semua pria ini benar-benar bosan. Mereka telah berbicara bersama dan memutuskan bahwa sebelum meninggalkan kota neraka, selama mereka membunuh Jiang Chen, mereka semua akan membagi kekayaannya secara merata. Tapi, mereka tidak hanya tidak menemukan Jiang Chen, mereka sebenarnya telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka melawan monster di neraka-neraka. Jiang Chen kembali. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari jauh. Suara itu membawa gelombang suara yang kuat, dan mengguncang seluruh tempat seperti sambaran petir, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasakan suara mendengung yang konstan di telinga mereka. Keenam pria yang bosan itu langsung berbalik, lalu mereka melihat sekelompok pria terbang menuju Inferno City dengan kecepatan tinggi. Pria terkemuka itu mengenakan pakaian putih, dia memiliki wajah yang tampan dan lembut, dan seekor anjing kuning besar yang agung mengikuti di sebelahnya. Dia tidak lain adalah Jiang Chen. Jiang Chen, dia hidup. Haha. Sempurna, sungguh dunia yang kecil, orang tua terkemuka tertawa terbahak-bahak. Keenam dari mereka segera terbang ke langit dan memblokir jalan Jiang Chen. Jiang Chen, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Kata lelaki tua terkemuka itu sambil tertawa. Maaf merepotkan kalian semua. Jiang Chen berkata dengan santai. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Wu Jiu, Saudara Jiu, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana saya menangani sesuatu. Jangan khawatir, saudaramu, aku akan menyaksikan keperkasaanmu hari ini. Hancurkan saja tempat ini, jika kamu benar-benar membuat lubang di langit, saudaramu akan menambalnya untukmu. Wu Jiu membanting dadanya sendiri dan berkata, dia juga adalah seseorang yang tidak takut akan masalah. Kuning besar, kamu juga baru saja mundur, biarkan aku melakukan ini sendiri. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Meskipun Big Yellow tidak puas, dia masih mundur bersama Wu Jiu. Big Yellow berada di alam inti ilahi awal, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Chen yang merupakan monster abnormal. Masih cukup sulit baginya untuk berurusan dengan prajurit inti ilahi akhir. Jiang Chen, serahkan semua hartamu sekarang. Salah satu prajurit Mid Divine Core maju selangkah dan berkata kepada Jiang Chen dengan sikap arogan. Astaga, tepat setelah dia selesai berbicara, energi pedang setajam silet muncul tepat di atas kepalanya. Pria itu hanya bisa merasakan mati rasa di kepalanya, dan sebelum dia bisa berteriak, Jiang Chen telah menebasnya menjadi dua. Kuning besar, Jiang Chen berteriak. Big Yellow segera mengerti apa yang dia maksud, dan dengan kecepatan yang luar biasa, dia berlari ke depan dan tiba di sebelah mayat, lalu dia mengambil cincin penyimpanan tanpa ragu-ragu. Haha. Semua orang dari area tengah, dengarkan. Jika kamu ingin membunuhku, maju saja. Suara Jiang Chen menyapu tempat itu. Gelombang suara yang kuat memiliki daya tembus yang luar biasa, menyebabkan semua orang di area tengah kota Inferno mendengar apa yang dia katakan. Apa, Jiang Chen kembali, dia masih punya keberanian untuk kembali. Tanda tanya petik 2. Cepat, ayo pergi dan bunuh Jiang Chen, jangan biarkan orang lain membunuhnya sebelum kita. Lebih cepat, Jiang Chen ini adalah peti harta karun yang bergerak. Jika kita bisa mendapatkan semua kekayaan yang dia miliki, kita akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Pada saat ini, pria yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari area tengah kota Inferno seperti hujan panah, dengan gila-gilaan bergegas menuju luar kota Inferno. Kembali ke tempat kejadian, pemimpin dan beberapa pria lainnya akhirnya bereaksi, mereka semua menatap Jiang Chen dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka Jiang Chen akan begitu brutal, teman mereka baru saja mengatakan sesuatu yang mengancam, dan dia langsung dibunuh. Jiang Chen, beraninya kamu melawan. Pemimpin mengeluarkan teriakan marah. Dalam sekejap, sebilah pedang terang muncul di tangannya. Mereka yang ingin membunuhku, aku akan membunuh. Hari ini, aku akan membunuh semua orang yang ingin membunuhku. Jiang Chen melepaskan niat membunuhnya.
Sebagai orang suci yang pernah menjadi orang suci terbesar di dunia, tulang-tulang orang yang telah dia bunuh sudah cukup menumpuk menjadi gunung raksasa. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan menuju puncak. Jika salah satu adalah musuhnya, dia akan dibunuh. Ini adalah prinsip Jiang Chen. Jiang Chen memahami fakta, jika situasinya terbalik, jika dia lebih lemah dari musuhnya, mereka pasti tidak akan menyelamatkan nyawanya. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Bang, Jiang Chen mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Aura pedang yang cerah menghantam udara, dan dengan momentum pamungkas, itu menebas ke arah prajurit inti ilahi yang terkemuka. Prajurit inti ilahi terlambat mengeluarkan teriakan keras. Dia menutupi tubuhnya dengan energi Yuan goyang dan energi bergulir. Bila di tangannya menyilaukan cahaya saat bertabrakan dengan pedang Jiang Chen dalam bentuk formida sopan. Dentang, sebuah suara kekerasan senjata berdentang bersama dengan jeritan mengerikan terdengar. Tidak mungkin pria itu bisa menandingi serangan Jiang Chen yang sangat kuat. Dia terlempar dari langit oleh serangan itu, dan pedang di tangannya ditolak. Sepanjang jalan ke tanah, darah terus keluar dari mulutnya. Kemudian, dia jatuh ke tanah, dan terpana oleh kekuatan yang luar biasa. Pria itu hanya merasakan semua tulangnya terkilir, dan dia tidak bisa mengendalikan energi Yuannya lagi. Tepat ketika dia berjuang untuk berdiri, dia melihat seekor anjing rona menatapnya sambil memamerkan giginya. Bab 242. Bab 242 Sangguan Wei. Pemimpin terluka parah setelah hanya satu serangan dari Jiang Chen, dan ini menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Saat ini, ketika dia melihat Big Yellow datang, dia sangat ketakutan. Dia pernah mendengar tentang anjing ini sebelumnya. Anjing ini bukan seseorang yang bisa dengan mudah diremehkan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dibunuh oleh gigi anjing tuan ini. Big Yellow membuka mulutnya, dan tanpa ragu-ragu, dia menggigit kepala pemimpin. Tidak, jeritan melengking itu berhenti total setelah suara retakan terdengar. Big Yellow telah menggigit kepala manusia. Pada saat yang sama, dia tidak lupa melepaskan cincin penyimpanan pria itu dari jarinya. Setelah melakukan semua itu, dia hanya berjalan kembali ke tempat dia semula berdiri. Empat prajurit Mid Divine Core yang tersisa berseru. Mereka semua sangat ketakutan sehingga wajah mereka memucat dalam sekejap. Mereka ingin membunuh Jiang Chen, tetapi sedikit yang mereka tahu, Jiang Chen telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan kepala mereka dibunuh olehnya dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, bagaimana mereka akan menjadi tandingan Jiang Chen? Kepala Jiang, tolong selamatkan hidup kami buta untuk menantang kepala Jiang. Benar, kepala Jiang, tolong lepaskan kami tidak akan melawan kepala Jiang lagi. Keempat pria ini terus memohon pengampunan. Jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka mungkin kehilangan kesempatan nanti. Aku bisa menyelamatkan nyawamu, serahkan saja semua barang milikmu, termasuk senjata tempurmu. Dan, masing-masing dari Anda memotong salah satu lengan Anda silakan baca di New Novel 0R, Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Potong salah satu tangan kita? Salah satu pria memiliki perubahan ekspresi. Tapi, tepat saat kata-katanya keluar dari mulutnya, sebuah pedang mematikan muncul di atas kepalanya. Darah berceceran di sekitarnya, prajurit Mid Divine Core terpotong menjadi dua dan mati di tempat. Tubuhnya jatuh dari langit, dan si kuning besar yang menunggu segera berlari ke depan untuk merampok orang malang itu. Tiga pria yang tersisa semuanya tercengang. Mereka semua adalah pria yang kejam, tetapi akhirnya, mereka bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih kejam dari mereka. Pemuda di depan mereka ini terlalu kejam, dia membunuh begitu saja tanpa memberi peringatan atau kesempatan. Di mana Jiang Chen? Tangkap Jiang Chen itu dan pertahankan keadaan alami kota Inferno. Tepat pada saat ini, banyak teriakan terdengar dari dalam Inferno City. Kemudian, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari area tengah kota Inferno. Tiga pria terakhir sebenarnya bersiap-siap untuk memotong lengan mereka, tetapi ketika mereka melihat sejumlah besar orang datang ke arah mereka, mereka merasa seperti jerami penyelamat mereka telah muncul. Segera, mereka berbalik dan mulai berlari. Dalam pikiran mereka, dengan begitu banyak prajurit berkerumun di sini, itu akan lebih dari cukup untuk mengejutkan Jiang Chen. Menghadapi ancaman begitu banyak prajurit yang kuat, Jiang Chen tidak akan punya waktu untuk membunuh mereka. Tapi sayang sekali, ketiga pria ini melebih-lebihkan pria yang masuk. Swosh. Tepat ketika ketiga pria ini berbalik, tiga serangan pedang mematikan turun ke kepala mereka, menebas mereka semua menjadi dua. Ketika para pejuang yang baru saja berlari keluar dari area tengah kota Inferno melihat apa yang terjadi, semua ekspresi mereka berubah secara dramatis. Mereka menatap Jiang Chen dan mayat-mayat yang berserakan di sekitar tempat itu. Mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Jiang Chen, siapa yang memberimu keberanian untuk melanggar keadaan alami kota neraka? Siapa yang membiarkan Anda merampok semua orang di sini dengan paksa, dan membunuh tanpa ampun? Salah satu prajurit inti ilahi akhir berteriak pada Jiang Chen. Situasi langsung menjadi tegang. Ada lebih dari 60 pria dari area tengah di sini. Lebih dari 20 dari mereka adalah prajurit inti ilahi akhir, dan sisanya adalah prajurit inti ilahi pertengahan. Orang-orang ini mewakili kekuatan tempur teratas kota Inferno. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul. Sebagian besar penonton adalah mereka yang telah dirampok Jiang Chen di perimeter luar, dan beberapa dari mereka baru saja tiba di kota Inferno dalam 2,5 bulan terakhir, dan tidak ingin ada masalah. Kelompok orang ini tidak ingin bergabung dalam pertempuran.
Ini adalah orang-orang yang akan hidup paling lama, mereka membuat pilihan yang tepat dengan tidak bergabung dengan orang lain untuk menyerang Jiang Chen. Karena mereka tidak mencoba untuk menantang Jiang Chen juga tidak akan menyentuh mereka. Sepertinya kalian semua adalah pria yang telah mencariku dalam 2,5 bulan terakhir. Tatapan Jiang Chen melesat dari kiri ke kanan di wajah orang-orang ini dengan seringai di wajahnya. Dia tidak merasa takut, karena orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk membuatnya merasa takut. Adapun alasan yang tampaknya ramah di mana dia telah mengganggu keadaan alami kota Inferno, Jiang Chen hanya menganggap omong kosong itu. Tidak ada aturan di neraka-neraka kecuali satu, dan siapa yang lebih kuat yang akan memerintah. Hidup tidak berharga di sini, dan banyak orang mati setiap hari. Jiang Chen hanya ingin membunuh mereka yang mencoba menyerangnya. Teman-teman, karena kita semua di sini, Jiang Chen tidak bisa hanya menjadi milik salah satu dari kita. Menurut pendapat saya, kita harus membunuhnya dan membagi semua kekayaannya secara merata. Ini akan menjadi hukuman Jiang Chen, dan peringatan bagi mereka yang berada di kota neraka pada saat yang bersamaan. Melanggar keadaan alami kota Inferno tidak bisa dimaafkan. Seorang pria tua dengan janggut abu-abu berkata, namanya Sangguan Wei, dan dia memiliki latar belakang yang mendalam. Dia berasal dari keluarga Sangguan Provinsi Jian, dan keluarga itu adalah kekuatan besar di Provinsi Jiang, tidak lebih lemah dari Sekte Pedang Segudang. Jarang ada orang yang berani menantang mereka di Provinsi Jian. Baiklah, kita akan melakukan apa yang dikatakan saudara Sangguan. Ayo bunuh Jiang Chen dan pisahkan semua miliknya, bagaimana menurut kalian? Pria lain bertanya, sempurna, ayo lakukan ini. Ada begitu banyak dari kita di sini, bahkan jika Jiang Chen ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan mati tanpa keraguan. Seseorang setuju, semua pria lain juga menganggukkan kepala. Dengan niat membunuh yang meroket ke langit, orang-orang ini sepenuhnya memperlakukan Jiang Chen sebagai mangsa mereka. Di sisi yang berlawanan, Wu Jiu sedang membelai janggutnya sambil dengan tenang memperhatikan situasinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia ingin melihat bagaimana Jiang Chen akan menangani serangan begitu banyak prajurit yang kuat. Tapi Guan Yiyun, Tian Yishan, dan beberapa pria lain semuanya memiliki ekspresi yang mengerikan. Dari 60 orang ini, prajurit terlemah berada di ranah inti ilahi pertengahan. Kekuatan tempur keseluruhan yang konyol ini tidak bisa dibandingkan dengan kelompok-kelompok di perimeter luar. Sialan, kelompok bajingan ini terlalu tak tahu malu. Bisakah kepala Jiang menangani mereka? Wang Han tampak khawatir. Jangan khawatir, tidak bisakah kamu melihat kepercayaan diri di wajah murid junior Jiang? Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa kepastian keberhasilan. Guan Yiyun berkata, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat pada Jiang Chen. Betul sekali, jangan lupa pendekatan saudara Jiang kembali di benteng kita di batas luar, dia hanya seorang prajurit inti surgawi akhir saat itu, tapi dia sekarang telah menembus ke alam inti ilahi. Tak satu pun dari orang-orang ini yang cocok untuk saudara Jiang. Mereka juga tidak memiliki sinergi, dan itu membuat mereka lebih rentan terhadap saudara Jiang. Tian Yishan berkata, swosh-swosh, lusinan prajurit inti ilahi bergerak, mengelilingi Jiang Chen di tengah. Semua dari mereka membawa senyum jahat di wajah mereka. Awalnya, saya hanya ingin mengambil semua barang Anda dan menyelamatkan hidup Anda, tetapi sepertinya saya tidak perlu melakukannya sekarang. Jiang Chen berkata, pedang panjang di tangannya terus-menerus mengeluarkan suara mendengung, dan pancaran cahaya yang keluar dari ujung pedang menyebabkan munculnya riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jiang Chen, jangan keras kepala, letakkan saja pertahananmu. Kematian menantimu hari ini, Sangguan Wei berkata. Apakah begitu? Itu, kamu yang akan menyerang lebih dulu, mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membunuhku. Jiang Chen menatap Sangguan Wei. Pria ini memiliki kultivasi terkuat di antara semua pria lain di sini, dan dia sebanding dengan Taois hitam. Pria seperti ini seharusnya memiliki posisi tinggi dalam keluarga Sangguan. Namun, Jiang Chen tidak membawanya ke hati. Huff, sungguh pemuda yang bodoh, biarkan aku yang membunuhmu. Seorang pria yang kuat maju selangkah. Dia membawa tombak emas, dan dia melepaskan semua aura inti ilahi akhir yang menakutkan. Dengan lambaian lengannya, tombak itu mengeluarkan suara mendengung dan mulai menusuk ke arah Jiang Chen. Sayang sekali, pria tegap itu tidak melihat adegan di mana Jiang Chen membunuh prajurit inti ilahi akhir. Jika dia melakukannya, dia tidak akan menjadi orang pertama yang menyerang. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, lalu dia melambaikan pedang haus darah seperti ular berbisa ke arah pria tegap itu. Dentang, pedang itu bergerak seperti naga yang ganas saat bertabrakan dengan tombak lawan, menghasilkan banyak percikan. Kekuatan tempur Jiang Chen benar-benar ganas, serangannya membawa kekuatan yang luar biasa, itu seperti gunung besar yang dilemparkan ke musuhnya. Ah, pria tegap itu mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Dia merasa lengannya benar-benar mati rasa, dan dia hampir tidak bisa memegang tombak. Dia juga dipaksa mundur 3 langkah. Pria yang kuat itu sangat terkejut. Tingkat keperkasaan Jiang Chen telah melampaui imajinasinya. Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, tepat saat pria kuat itu telah dipaksa mundur. Dia berubah menjadi jejak cahaya dan langsung tiba di depan pria itu. Uci, tubuh pria tegap itu bergetar, seperti baru saja disambar petir. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya, dan dia hanya bisa melihat gagang pedang tergantung di dadanya. Bayangan kematian melayang di atas kepalanya, Jiang Chen menusuk jantungnya dengan pedang, dan energi pedang setajam silet telah menghancurkan semua organ internalnya, memberinya kematian yang tragis. Bang, Jiang Chen menarik pedang dari dada pria itu, dan kemudian dia menendang mayat itu jauh-jauh.
Dia baru saja membunuh prajurit inti ilahi akhir lainnya dengan mudah, dan di wajahnya hanya ada ekspresi kejam. Apa? Semua orang berseru pada saat bersamaan. Mereka semua tahu betul seberapa kuat pria kuat itu, tetapi dia sebenarnya telah dibunuh oleh Jiang Chen dengan mudah. Kekuatan Jiang Chen yang tangguh telah mengubah ekspresi mereka. Orang ini sangat kuat, ayo kita serang bersama. Sangguan Wei berteriak keras. Semua pria lain mulai menganggap Jiang Chen lebih serius dalam pikiran mereka. Lusinan aura kuat berubah menjadi sinar energi yang terlihat yang melesat tinggi ke langit, menyebabkan langit memantulkan cahaya warna-warni. Mereka semua mengeluarkan senjata tempur, lalu mereka berlari ke depan dan melepaskan serangan mereka. Haha, karena kamu tidak takut mati, tunjukkan saja apa yang kamu dapatkan. Rambut hitam Jiang Chen menari-nari saat dia tertawa terbahak-bahak, menyebabkan dia terlihat seperti dewa perang yang perkasa. Dengan goyangan tubuhnya, 9 Jiang Chen yang identik tiba-tiba muncul di tengah medan perang, mengalihkan perhatian semua musuhnya. Skill gerakan yang luar biasa. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat seorang jenius yang tiada taranya di benua timur. Mata Wu Jiu berbinar, dia memandang Jiang Chen seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka. Puci-puci, Jiang Chen terlalu cepat, dia bergerak di antara para pejuang yang kuat ini seperti naga yang berenang di langit, dan dia terus melepaskan serangan. Tidak ada yang bisa menerima satu serangan pun darinya, terutama para prajurit Mid Divine Core itu. Jiang Chen membunuh mereka seperti sedang memotong sayuran, dan mayat jatuh ke tanah di mana-mana. Big Yellow hanya berdiri di bawah medan perang, menunggu mayat yang jatuh-jatuh ke tanah, sehingga dia bisa melompat ke depan dan mengambil barang-barang mereka. Ah, jeritan darah memenuhi pemandangan, dan itu seperti yang dikatakan Tian Yishan. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, mereka tidak memiliki sinergi apapun. Meskipun mereka sekarang telah berkumpul untuk menyerang, mereka masih tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Jiang Chen bergerak di sekitar medan perang dengan keterampilan gerakannya yang luar biasa, dan orang-orang ini tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Telapak tangan yang menghancurkan bumi. Sangguan Wei tiba-tiba berteriak keras, lalu dia melepaskan keterampilan tempur paling menghancurkan keluarga Sangguan ke arah Jiang Chen. Sebuah telapak tangan emas besar muncul di depan Jiang Chen, dan itu membawa aura yang menghancurkan, seolah-olah bisa memecahkan apapun di halamannya. Namun, Jiang Chen tidak takut, dia segera membalas dengan telapak naga sejati miliknya. Bab 243. Bab 243 Alam Pembunuh Tertinggi. Gemuruh, tabrakan hebat itu mengguncang udara dan menaikkan suhu. Telapak penghancur bumi keluarga Sangguan memang menakutkan, terutama ketika dilepaskan oleh seorang pejuang yang kuat seperti Sangguan Wei. Itu benar-benar menghancurkan, tapi sayang sekali, lawan Sangguan Wei adalah Jiang Chen, monster abnormal. Tidak peduli seberapa kuat telapak penghancur bumi, itu tidak bisa dibandingkan dengan telapak naga sejati yang diwarisi. Dengan kekuatan tempur yang dibawa dari 1000 tanda naga, sangat sulit bagi Jiang Chen untuk menemukan kecocokan di alam inti ilahi. Ketuk-ketuk-ketuk, Dart Shattering Palm dihancurkan oleh True Dragon Palm, dan Sangguan Wei dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Meskipun tampaknya tidak begitu serius, pertukaran tadi telah menyebabkan ki dan darahnya menjadi berantakan total, memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Kejutan mutlak memenuhi pikirannya, dia sebenarnya adalah prajurit inti ilahi puncak, dan bahkan di keluarga Sangguan, dia adalah eksistensi yang hampir dijamin untuk menerobos ke alam jiwa tempur. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa Earth Shattering Palm miliknya dihancurkan oleh seorang pemuda, dan dia bahkan didorong mundur oleh kekuatan itu. Tapi, yang lebih menakutkan adalah bahwa pemuda ini hanyalah seorang prajurit inti ilahi awal. Memaksa Sangguan Wei kembali hanya dengan satu serangan, momentum Jiang Chen semakin kuat. Dia bergerak dengan cara seperti hantu dan terus menyerang pedang di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, darah akan tertumpah, dan petikan darah yang mengental akan terdengar. Persetan, monster macam apa pemuda ini? Kenapa dia begitu kuat? Tanda seru petik 2. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan rasa takutnya lagi. Pertempuran telah dimulai belum lama ini, dan dengan serangan gabungan dari begitu banyak dari mereka, tidak hanya mereka tidak dapat melukai Jiang Chen, mereka telah kehilangan hampir 20 orang, termasuk 3 prajurit inti ilahi akhir. Jiang Chen seperti harimau ganas, dan di depan Jiang Chen, orang-orang ini hanya bisa dianggap sebagai domba yang lebih kuat. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Big Yellow terus melompat-lompat, berlari bola-balik. Setiap kali dia melihat tubuh jatuh dari langit, dia akan berlari ke depan dan mengambil semua kekayaan yang dimilikinya. Jika pria itu belum mati, dia akan menggigitnya dan membunuhnya. Semua prajurit Mid Divine Core, mundur. Semua prajurit inti ilahi terlambat, mari kita serang pada saat yang sama, kita akan menggabungkan semua kekuatan kita. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh Jiang Chen ini. Sangguan Wei menguatkan semangatnya dan berteriak keras. Mendengar ini, semua prajurit Mid Divine Core yang ketakutan dengan pembantaian Jiang Chen segera mundur. Mereka semua sangat ketakutan, dan mereka semua kehilangan sopan santun mereka sebelumnya. Kekuatan Jiang Chen telah membuat mereka mengerti satu hal. Dengan kultivasi mereka, menyerangnya sama dengan mencari kematian. Gemuruh, silakan baca di New Novel 0 di bawah kepemimpinan Sangguan Wei, puluhan prajurit inti ilahi akhir melepaskan semua energi mereka. Semua dari mereka membawa niat membunuh yang intens, dan mereka bersiap-siap untuk melepaskan pukulan mematikan ke arah Jiang Chen. Huff, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan alam ilusi besar. Seringai muncul di wajah Jiang Chen.
Dia bergerak cepat, dan melarikan diri dari prajurit di sekitarnya dalam sekejap, lalu dia terbang tinggi ke langit. Sutra hati ilusi, alam ilusi hebat. Jiang Chen berteriak dengan suara yang bagus. Segera, gelombang energi yang membawa warna-warna indah meledak dari tubuhnya seperti tsunami, menutupi para pejuang yang berlari menuju Jiang Chen, dan menjebak mereka di alam ilusi besar. Jiang Chen telah berkultivasi dan menguasai sutra hati ilusi. Keterampilan ilusi seperti ini tidak berguna melawan prajurit yang memiliki kultivasi yang jauh lebih besar darinya, karena sulit untuk mempengaruhi pikiran mereka. Tetapi melawan orang-orang di depannya ini, keterampilannya sangat efektif. Ini adalah pertama kalinya Jiang Chen menggunakan alam ilusi besar. Orang-orang ini telah menjadi eksperimennya. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Mata Wu Jiu menyala sekali lagi, Jiang Chen baru saja memberinya kejutan besar lainnya. Dengan pengalamannya, dia tentu bisa mengetahui betapa luar biasanya alam ilusi ini. Bukankah ini keterampilan ilusi yang digunakan Yang Suo? Kepala Jiang benar-benar belajar cara menggunakannya. Murid junior Jiang membunuh Yang Suo dan mendapatkan semua miliknya. Tentunya, skill ilusi ini adalah salah satu harta yang dia miliki. Dengan bakat Jiang murid junior, mempelajari keterampilan tempur baru hanyalah sepotong kue. Guan Yiyun berkata, di bawah tatapan terkejut banyak orang, setelah semua prajurit inti ilahi akhir yang kejam itu terperangkap di alam ilusi besar, gerakan mereka berhenti total, dan mereka terus melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Huala, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan melepaskan sinar cahaya ke alam ilusi besar. Melihatnya dari luar, gelombang energi di dalam alam ilusi mulai bergoyang, dan semua pria yang terperangkap di dalam tubuh mereka mengikuti goyangan itu. Jiang Chen telah membagi Great Illusion Realm menjadi beberapa area, dan hanya 2 orang yang berada di area yang sama. Pada saat ini, semua prajurit inti ilahi akhir yang terjebak berteriak keras. Orang-orang yang terjebak di area yang sama mulai saling bertarung, mereka semua terlibat pertempuran sengit. Gemuruh, riak energi yang kuat muncul dari alam ilusi besar, dan semua orang di luar dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam. Apa yang mereka lihat adalah semua pria yang telah menyerang Jiang Chen terlibat dalam pertarungan sengit satu sama lain. Mereka semua menggertakkan gigi, dan mata mereka menjadi merah. Mereka bertingkah seperti sedang melawan musuh terbesar mereka. Apa yang terjadi? Keterampilan macam apa ini? Itu malah membuat mereka saling berkelahi. Ini menakutkan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata? Mengapa orang-orang itu saling berkelahi? Keterampilan ini luar biasa. Jika ini terus berlanjut, Jiang Chen akan dapat membunuh mereka semua bahkan tanpa menyerang secara pribadi. Semua orang benar-benar terkejut. Orang-orang dari kelompok yang sama bertarung satu sama lain seolah-olah mereka adalah musuh hidup atau mati. Apa yang sebenarnya terjadi di alam ilusi itu? Tidak ada yang bisa mengerti mengapa ini terjadi. Prajurit inti ilahi pertengahan yang telah mengikuti prajurit inti ilahi akhir untuk menyerang Jiang Chen sekarang berdiri di sana dengan mata terbuka lebar. Mereka menatap apa yang terjadi di dalam dunia ilusi dengan tatapan tidak percaya. Apa yang bisa mereka lihat adalah ekspresi jahat di wajah para prajurit inti ilahi akhir saat mereka mencoba yang terbaik untuk saling membunuh. Banyak dari mereka tampak seperti sedang berbicara satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Sial, metode ini luar biasa. Big Yellow sangat bersemangat. Orang-orang itu telah terperangkap oleh alam ilusi kepala Jiang, tetapi mengapa mereka saling membunuh? Wang Heng yang bingung bertanya. Tian Yishan dan Guan Yiyun juga bingung. Sungguh dunia ilusi yang menakutkan. Alam ilusi ini dapat menggali rahasia paling tersembunyi di dalam hati seseorang, dan begitu seseorang terjebak, pemandangan itu akan muncul di benaknya. Biarkan saya memberitahu Anda mengapa mereka saling membunuh. Itu karena mereka ingin membunuh lawan mereka dan merampok semua barang milik mereka. Wu Jiu berkata sambil menyipitkan matanya, di neraka-neraka, hanya ada sedikit orang yang menjadi teman sejati. Kebanyakan orang di sini kejam dan jahat, dan kelompok pria ini tidak berteman satu sama lain, aliansi mereka hanyalah tindakan sementara. Mereka semua berkumpul bersama karena Jiang Chen. Sekarang, Jiang Chen telah menempatkan 2 pria ke dalam alam ilusi yang sama, dan apa yang ada dalam pikiran mereka telah digali. Di area terdalam dari pikiran mereka, yang lain dalam aliansi sementara juga mangsa mereka, dan mereka akan menyerang satu sama lain jika ada kesempatan. Jika tebakan saya benar, saudara Jiang membuat mereka melihat kesempatan untuk membunuh lawan mereka, menyebabkan mereka merasa bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan lawan mereka dan mengambil semua barang milik mereka. Itulah alasan mengapa mereka saling bertarung sekarang. Wu Jiu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, dia telah menemukan semangat sejati dari alam ilusi besar ini. Juga, karena ini, dia merasa lebih terkejut dengan Jiang Chen. Metode Jiang Chen benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, Jiang Chen akan dapat membunuh semua musuhnya tanpa melakukan apapun sendiri. Ini luar biasa. Guan Yiyun dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Mereka sekarang mengerti bahwa alam ilusi ini dapat merangsang fantasi terbesar dalam hati seseorang. Jika seseorang tidak tahu apa-apa tentang alam ilusi ini, dan tidak memiliki pikiran yang kuat, dia akan langsung terpengaruh begitu terjebak. Jiang Chen berdiri di udara dan terus melepaskan sinar cahaya. Memiliki kontrol yang tepat atas alam ilusi besar, dia hanya bisa melakukannya karena keterampilan derivasi jiwa hebat. Jika itu Yang Suo, tidak mungkin dia menjebak begitu banyak prajurit kuat pada saat yang bersamaan, karena ini adalah sesuatu yang akan menghabiskan banyak energi. Bang, di dalam alam ilusi besar, Sang Guan Wei adalah prajurit terkuat.
Dia telah membunuh lawannya dengan tangan kosong dan mengambil alih cincin penyimpanan dan senjata tempurnya. Mayat jatuh dari alam ilusi besar sementara Sang Guan Wei tertawa terbahak-bahak. Di daerah lain, perkelahian telah mencapai tingkat terliar mereka. Semua orang ini terus menyerang dengan keterampilan tempur mereka masing-masing, mencoba membunuh lawan mereka dengan serangan paling mematikan mereka. Tak lama kemudian, terjadilah perkelahian di mana kedua pria itu saling menyerang tanpa membela diri, menyebabkan masing-masing dari mereka menderita luka parah. Bang! Bang! Dua pria di area yang sama saling membunuh pada saat yang sama dan jatuh dari alam ilusi besar. Keduanya meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Surga, saya tidak berpikir menakutkan cukup untuk menggambarkan dunia ilusi ini. Garang, metode Jiang sangat ganas. Tanpa harus menyerang secara pribadi, semua orang ini pada akhirnya akan mati karena berjuang sendiri, dan Jiang Chen akan dapat mengambil manfaat dari ini tanpa berbuat banyak. Lihat, orang lain meninggal. Semua penonton kaget. Tak satu pun dari mereka pernah melihat metode semacam ini digunakan untuk membunuh sebelumnya, bahkan Wu Jiu tercengang. Dia terus memuji Jiang Chen dalam hati, ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang pasti akan melampaui leluhur dan mempesona orang-orang sezaman. Tidak hanya dia memiliki keterampilan yang kuat, dia juga memiliki pikiran yang brilian. The Great Illusion Realm hanya bisa menjebak musuh, tapi Jiang Chen menggunakannya untuk membuat musuhnya saling membunuh, menghasilkan hasil yang maksimal. Jiang Chen melepaskan sinar terang lainnya, lalu pemandangan di dalam alam ilusi besar berubah. Seorang pria yang telah membayar mahal untuk membunuh lawannya dan mengambil barang-barangnya kini telah dipindahkan ke area yang sama dengan Sang Guan Wei. Kedua pria itu saling bertukar pandang, lalu perkelahian langsung meletus. Seperti yang dikatakan Wu Jiu, tidak hanya lawan mereka di alam ilusi, mereka juga berada dalam situasi yang paling menguntungkan, dan itulah mengapa mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Misalnya, pria yang terluka parah dan Sang Guan Wei menemukan diri mereka berada di pegunungan terpencil, dan tidak ada orang lain di sana kecuali mereka berdua. Sang Guan Wei melihat bahwa lawannya terluka parah, hampir mati, dan hanya perlu satu serangan untuk membunuh orang ini. Pada saat yang sama, pria yang terluka parah itu melihat situasi yang sama saat dia menatap Sang Guan Wei. 10 menit kemudian, lebih dari separuh pria telah meninggal di alam ilusi besar, dan hanya ada 8 pria yang tersisa. Selain Sang Guan Wei yang masih dalam kondisi baik, semua pria lainnya terluka parah dan diambang kematian. Karena Sang Guan Wei adalah orang terkuat di antara mereka, dia telah membunuh 3 orang. Kakak, brilian, sempurna. Chen kecil, biarkan mereka terus berjuang. Metode membunuh musuh ini sangat mengasyikkan, ini pertama kalinya anjing master ini melihat yang seperti itu. Big Yellow terus berteriak, dia tidak sabar melihat semua orang ini mati, memotong. Jiang Chen menarik tangannya, dan adegan di dalam Great Illusion Realm berubah sekali lagi. Bab 244. Bab 244 Identitas Wu Jiu. Semua penonton bernafas dengan cepat, mereka belum pernah melihat metode pembunuhan yang menakutkan sebelumnya. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai metode tertinggi untuk membunuh musuh. Juga, pendekatan Jiang Chen telah membuat mereka semua memahami fakta. Konsekuensi dari menantangnya sangat menghancurkan. Lebih dari 20 prajurit inti ilahi akhir, ini adalah kekuatan besar dari kekuatan tempur gabungan, cukup untuk menyapu seluruh neraka-neraka. Tapi sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa setelah dibantai oleh Jiang Chen, dan tidak ada orang yang selamat dalam kondisi baik, semuanya berada di ambang kematian, kecuali Sang Guan Wei. Menabrak, suara yang mirip dengan cairan yang mengalir bisa terdengar dari tempat kejadian. Diikuti oleh lambaian tangan Jiang Chen, pemandangan di dalam alam ilusi besar berubah sekali lagi. 8 orang yang selamat dibagi menjadi 4 wilayah, masing-masing berisi 2 orang. Tak disangka, seperti yang terjadi sebelumnya, perkelahian sengit langsung meletus antara 2 pria setelah ditempatkan di area yang sama. Bahkan orang-orang yang berada di ambang kematian itu bertarung seperti orang gila. Uci, di salah satu area, 2 pria telah menusuk dada lawan mereka dengan pedang mereka secara bersamaan. Sekali lagi, 2 mayat jatuh dari alam ilusi besar. Adapun sisanya, situasi mereka tidak lebih baik. Beberapa dari mereka terbunuh seketika, dan mereka yang tidak terbunuh, mereka tidak jauh dari kematian. Putong-putong, mayat-mayat terus berjatuhan dari langit, dan Big Yellow terus menunggu di bawah. Jika orang itu mati, dia akan mengambil semua miliknya. Jika pria itu masih hidup, dia akan membunuhnya dengan giginya yang ganas, dan kemudian mengambil semua miliknya. Haha, Jiang Chen mulai tertawa. Dia menjentikkan lengan bajunya yang lebar dan menarik kembali alam ilusi besar. Di dalam alam ilusi, Sang Guan Wei tersandung kakinya dan hampir jatuh dari langit, tetapi dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Silakan baca di New Novel 0R, ekspresi Sang Guan Wei berubah, sepertinya dia baru saja mengingat apa yang terjadi barusan. Dia menundukkan kepalanya, dan dia segera melihat semua mayat berlumuran darah. Tidak ada laki-laki di sekelilingnya, dia yang terakhir, dan dia dalam kondisi buruk. Jiang Chen, kamu, betapa hinanya dirimu. Sang Guan Wei mengarahkan jarinya ke Jiang Chen. Akhirnya, dia menyadari apa yang telah terjadi. Mereka semua telah terperangkap di alam ilusi Jiang Chen, dan telah ditipu untuk saling membunuh. Jelas, semua pria lain telah terperangkap, sama seperti dia, dan mulai saling membunuh. Tercela, Anda pikir itu tercela? Jiang Chen samar-samar tersenyum. Metode yang sangat tercela, itu terlalu kejam. Jantung Sang Guan Wei berdetak seperti drum, dan dia sangat marah. Belum pernah sebelumnya dia melihat pendekatan yang begitu kejam.
Meskipun ada begitu banyak pejuang yang kuat, mereka semua telah jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen. Tercela, kalian semua saling membunuh, apa hubungannya ini denganku? Sangguan Wei, jangan bilang kamu tidak kejam. Saya yakin Anda tahu jauh lebih baik daripada saya tentang berapa banyak orang yang telah Anda bunuh. Jiang Chen memelototi Sangguan Wei. Dia tahu bahwa Sangguan Wei berada di ambang kehancuran. Kamu, itu semua karena dunia ilusimu. Jika bukan karena itu, aku akan membunuh teman-temanku sendiri. Mereka semua mati karenamu. Sangguan Wei berteriak keras. Alam ilusi dapat mengungkapkan sifat asli seseorang. Jika Anda benar-benar menganggap mereka sebagai teman Anda, maka Anda tidak akan menyerang mereka sejak awal. Itu adalah keinginan yang tersembunyi di lubuk hati Anda. Tak satu pun dari Anda benar-benar menganggap satu sama lain sebagai teman. Di hatimu, semua manusia dan monster di neraka-neraka adalah mangsamu. Anda semua serakah, Anda semua pada dasarnya jahat, dan saya hanya memberi Anda lingkungan dan kesempatan. Kamu adalah pembunuh keji yang membunuh temanmu sendiri, bukan aku. Jiang Chen berkata, kata demi kata. Setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk jantung Sangguan Wei. Dia benar, semua manusia pada dasarnya egois. Di neraka-neraka ini, tidak ada yang akan menganggap satu sama lain sebagai teman sejati, terutama para prajurit inti ilahi akhir itu. Mereka sombong ketika datang ke budidaya mendalam mereka sendiri, dan mereka menganggap semua manusia mangsa mereka. Ini adalah sifat manusia. Jiang Chen menggunakan metode untuk mengeluarkan keinginan yang tersembunyi di lubuk hati mereka sendiri, membunuh mereka dengan keinginan terdalam mereka sendiri. Metode pembunuhan ini benar-benar kejam dan menakutkan. Saya akhirnya menyaksikan dunia pembunuhan tertinggi hari ini. Siapa yang mengira bahwa pertempuran besar-besaran bisa berakhir seperti ini? Takdir Sangguan Wei mudah diprediksi, meskipun dia berasal dari keluarga Sangguan, tetapi dengan karakter Jiang Chen, dia tidak akan membiarkan Sangguan Wei pergi dengan mudah. Di udara, Jiang Chen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, lalu dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Sangguan Wei. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Sangguan Wei akan mundur selangkah. Pemuda di depannya ini telah membuatnya merasakan teror yang sebenarnya. Jiang Chen, kamu telah membunuh begitu banyak orang, dan merampok begitu banyak kekayaan, hentikan saja di sana. Saya dari keluarga Sangguan, Anda tidak bisa membunuh saya. Sangguan Wei tidak punya pilihan selain bertaruh pada latar belakangnya, dia ingin membuat Jiang Chen merasa takut, dan kemudian melepaskannya. Keluarga Sangguan, Jiang Chen masih tersenyum tipis. Dia tidak melambat, dia hanya terus berjalan dengan mantap menuju Sangguan Wei, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang akan menghukum seorang penjahat. Apakah menurut kalian Jiang Chen benar-benar akan membunuh Sangguan Wei? Dia adalah seorang tetua dari keluarga Sangguan, dan keluarga itu adalah kekuatan besar di Provinsi Jian, sebuah eksistensi yang bahkan dinasti marsial Shen harus anggap serius. Saya tahu mereka memiliki cukup banyak pejuang jiwa tempur. Meskipun Sangguan Wei ini bukan orang penting dalam keluarga Sangguan, tetapi jika dia dibunuh oleh orang luar, saya yakin keluarga Sangguan akan terpancing. Ini ada hubungannya dengan martabat mereka, dan mereka tidak akan membiarkan orang luar menantangnya. Dugaan saya, Jiang Chen tidak akan membunuhnya. Sulit untuk mengatakan, Jiang Chen telah membunuh begitu banyak orang, dan mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda di benua timur. Dapat dikatakan bahwa dia telah memprovokasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil. Pria ini sangat brutal dan kejam, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dan jangan lupa, dia juga membunuh Yang Suo dari Myriad Sword Sect. Semua orang melihat pemandangan itu dengan antisipasi, mereka benar-benar ingin tahu apakah Jiang Chen akan membunuh Sangguan Wei atau tidak. Karena Sangguan Wei bukan orang luar, membunuhnya sama dengan menantang martabat keluarga Sangguan. Jika dia dibunuh oleh orang luar, keluarga pasti akan tahu bagaimana dan mengapa dia meninggal. Jiang Chen menunjukkan kepada semua penonton keputusannya dengan tindakannya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan telapak naga sejati, dan dalam sekejap, cakar naga merah darah benar-benar menutupi Sangguan Wei. Meskipun Sangguan Wei adalah seorang prajurit inti ilahi puncak, karena dia terluka parah, tidak mungkin dia bisa menahan serangan Jiang Chen. Dia terjebak oleh telapak naga sejati, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jiang Chen, kamu benar-benar ingin membunuhku. Sangguan Wei bisa merasakan niat membunuh yang dingin, dan dia segera berteriak keras. Kamu bertekad untuk membunuhku dan mengambil alih semua kekayaanku, itu sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Lebih baik bagi keluarga Anda untuk tidak menantang saya, karena jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kemalangan terbesar keluarga Sangguan. Sekarang, mati. Seperti malaikat maut, Jiang Chen meremas cakar naga dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan suara retak tulang datang dari tubuh Sangguan Wei, dan darah keluar dari mulutnya. Oh surga, dia benar-benar akan membunuh Sangguan Wei. Apakah dia benar-benar tidak takut keluarga Sangguan membalas dendam? Banyak orang langsung terkejut. Jiang Chen seperti Raja Iblis yang perkasa, dan tidak ada yang bisa membuatnya merasa takut. Berhenti di sana. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari dalam Inferno City. Setelah itu, sosok hantu tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40-an, dan dia mengenakan jubah berwarna perunggu. Dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia adalah pria yang sombong. Dia memiliki sepasang mata yang cerah, seperti elang, menyebabkan siapapun yang menatap matanya merasa takut dari lubuk hatinya. Pria parubaya itu mengikat rambut abu-abunya menjadi sanggul, dan dia bergerak dengan kejam. Dia sebenarnya adalah seorang pejuang jiwa tempur.
Dia adalah pejuang jiwa tempur di pusat kota Inferno, aku selalu mendengar tentang dia, dan dia akhirnya ada di sini. Jadi itu dia, saya mendengar dia telah tinggal di Inferno City selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihatnya menunjukkan dirinya. Kedatangan pejuang jiwa tempur membuat situasi semakin tegang. Ketika Sang Guan Wei yang tertekan melihat kedatangan pejuang jiwa tempur ini, dia segera berteriak minta tolong, "Senior, tolong selamatkan aku." Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Satu hal yang tidak dia inginkan terjadi setelah kembali ke Inferno City adalah mengembangkan hubungan ofensif dengan prajurit jiwa tempur ini. Karena, untuk berburu harta karun di pusat kota Inferno, dia harus menjaga hubungan baik dengan pria ini. Tapi Jiang Chen sangat membencinya ketika seseorang mencoba mengancamnya, dan Sang Guan Wei ini adalah seseorang yang harus dia bunuh. Aku memintamu untuk berhenti, tidak bisakah kamu mendengarku? Pria parubaya itu terdengar marah. Dia telah melepaskan auranya, dan dia bersiap untuk menekan Jiang Chen. Xuan Ye, tepat pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari tempat kejadian. Mendengar seseorang memanggil namanya, pria parubaya itu memiliki perubahan ekspresi, dan dia segera berbalik ke arah sumbernya. Ketika dia melihat Wu Jiu, mulutnya terbuka lebar karena terkejut, dan di detik berikutnya, ekspresi kegembiraan yang ekstrim muncul di wajahnya. Astaga, pria parubaya itu bergerak dan tiba di depan Wu Jiu dalam sekejap. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan Sang Guan Wei dan Jiang Chen. "Jiu, Tuan Jiu." Ketika Xuan Ye meneriakkan kata pertama, dia melihat Wu Jiu memberi isyarat dengan matanya. Dia segera mengubah cara dia akan berbicara dengan Wu Jiu. "Xuan Ye, saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda di sini." Wu Jiu berkata sambil tersenyum, dia juga merasa senang ketika melihat pria parubaya itu. Ini adalah pelayannya yang paling setia, dan sudah 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Tentu saja dia akan merasa senang ketika melihat pria yang dikenalnya. "Tuan Jiu, sudah 10 tahun. Akhirnya, aku menemukanmu." Xuan Ye datang ke neraka-neraka 7 tahun yang lalu, dan saya telah bepergian kemana-mana, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak Lord Jiu. Xuan Ye membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Jiu. Matanya menjadi merah, dan dia hampir menangis. Sudah 7 tahun, dan alasan utama mengapa dia datang ke neraka-neraka adalah untuk menemukan Wu Jiu. Saat dia hampir menyerah, dia akhirnya menemukan Wu Jiu. Ya Tuhan, siapa orang tua itu? Bahkan seorang pejuang jiwa tempur harus tunduk padanya. Dari mana dia datang? Saya pikir dia bersama Jiang Chen, sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Sang Guan Wei lagi. Semua orang terkejut, mereka semua mencoba menebak siapa Wu Jiu ini, dan mengapa seorang pejuang jiwa tempur membungkuk padanya. Mulut Guan Yiyun dan Tian Yishan terbuka lebar karena terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sepertinya Wu Jiu membiarkan mereka memanggilnya sebagai Tuan Jiu sebenarnya adalah suatu kehormatan besar, karena bahkan seorang pejuang jiwa tempur harus memanggilnya sebagai Tuan Jiu, apalagi orang lain. Jiang Chen merasa santai sekarang. Dia sudah lama menduga bahwa Wu Jiu berasal dari latar belakang yang luar biasa, tetapi sekarang tampaknya lebih luar biasa dari yang dia harapkan. Sepertinya keputusannya untuk menyelamatkan Wu Jiu sangat tepat. Tanpa Wu Jiu, dia tidak akan bisa menemukan lokasi iblis bumi, dan dia harus melawan pejuang jiwa tempur ini. Sang Guan Wei benar-benar kehilangan semua harapan. Dia pikir penyelamatnya ada di sini, dan dia akhirnya bisa mempertahankan hidupnya. Tapi sekarang, penyelamatnya telah beralih sisi dan menjadi musuhnya. Bab 245. Bab 245 Strategi Duan Jianhong. "Tuan Jiu, apa yang terjadi dengan kultivasi Anda?" Ketika Xuan Ye merasakan kultivasi Wu Jiu, ekspresinya langsung berubah. "Jangan khawatir, kultivasi saya akan pulih tepat waktu. Saya terjebak di ruang terisolasi selama 10 tahun, dan ketika saya akan mati, saudara Jiang Chen menyelamatkan hidup saya. Tanpa dia, saya sekarang akan menjadi mayat." Wu Jiu berkata. "Saya mengerti, untungnya, Tuan Jiu baik-baik saja. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada saudara Jiang." Mendengar apa yang dikatakan Wu Jiu, sikap Xuan Ye terhadap Jiang Chen langsung berubah. Karena Jiang Chen adalah penyelamat Wu Jiu, pria itu juga penyelamat Xuan Ye. Karena dalam pikiran Xuan Ye, nyawa Wu Jiu ratusan kali lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Sekarang, Sang Guan Wei telah menyinggung Jiang Chen. Jika Jiang Chen tidak membunuhnya, Xuan Ye akan membunuh Sang Guan Wei sebagai gantinya. "Senior, tolong selamatkan aku." Wajah Sang Guan Wei menjadi merah, dan dia terus meneriaki Xuan Ye dengan suara melengking. Suaranya menjadi serak karena teriakan itu. Cakar naga raksasa itu menghancurkannya seperti gunung raksasa, dan itu datang dari segala arah. "Sang Guan Wei, karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya sendiri. Terserah saudara Jiang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Anda, saya tidak terlibat dalam masalah ini." Xuan Ye berkata dengan kaku. Namun, kata-katanya seperti hukuman mati bagi Sang Guan Wei. Saat Xuan Ye menyelesaikan kata-katanya, Sang Guan Wei segera mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Dia telah dibunuh oleh telapak naga sejati dengan cara yang menyedihkan. Pada saat ini, lebih dari 20 prajurit inti ilahi akhir telah meninggal, dan seluruh pemandangan dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Anggota badan yang patah dan mayat berserakan di mana-mana. Itu adalah adegan berdarah dan kejam, silakan baca di New Novel 0 apa yang terjadi hari ini pasti akan diingat oleh semua orang di tempat kejadian. Reputasi ganas Jiang Chen juga akan didengar oleh generasi yang akan datang. Dibandingkan dengan iblis dan iblis liar itu, Jiang Chen adalah raja iblis yang haus darah.
Kematian semua prajurit inti ilahi akhir ini tidak berarti akhir dari pertempuran ini. Setelah Jiang Chen membunuh Sang Guan Wei, dia mengalihkan pandangannya ke hampir 20 prajurit Mid Divine Core yang tersisa. Ekspresi orang-orang ini berubah secara dramatis, wajah mereka memucat dalam sekejap, bahkan ada yang gemetar karena ketakutan. Hanya pandangan dari Jiang Chen telah menyebabkan mereka melihat gerbang menuju neraka. Tuan Jiu, dia telah membunuh banyak orang, dan jika kita membiarkannya melanjutkan, lebih dari setengah prajurit di kota neraka akan dibunuh olehnya. Xuan Ye berbisik kepada Wu Jiu. Dia telah tinggal di kota Inferno selama 7 tahun, dan meskipun ada konflik dan perkelahian yang terus-menerus, membuatnya tampak seperti nyawa manusia tidak berharga di tempat ini. Membantai begitu banyak orang, seperti yang dilakukan Jiang Chen, ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di kota neraka. Terus, mereka pantas mendapatkannya. Wu Jiu menatap kosong ke arah Xuan Ye. Dipahami, Xuan Ye segera membungkuk ke arah Wu Jiu. Dia tidak berani mengabaikan kata-kata Wu Jiu. Di seluruh dinasti martial Shen, tidak ada orang yang berani mengabaikan kata-kata Wu Jiu. Kepala Jiang, tolong selamatkan hidupku, aku bersedia menyerahkan semua barang-barangku. Saya juga, saya buta untuk menyinggung Kepala Jiang, saya berharap Kepala Jiang bisa memaafkan saya dan membiarkan saya pergi. Saya akan memberi Anda semua barang-barang saya. Benar, kami akan menyerahkan semua yang kami punya, kami bahkan tidak akan meninggalkan satu pil pun, itu semua akan menjadi milik Kepala Jiang. Ada beberapa yang benar-benar tidak takut mati. Semakin jahat seorang pria, semakin dia takut mati. Ketika bayang-bayang kematian dilemparkan di atas kepala, kekayaan apapun yang dimiliki seseorang menjadi tidak berharga, dan yang paling penting adalah tetap hidup. Selalu ada kesempatan untuk menemukan lebih banyak kekayaan, tetapi seorang pria hanya hidup sekali, dan begitu hidup berakhir, itu benar-benar hilang. Serahkan semua milik kalian, lalu masing-masing kalian potong satu tangan. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Tanda seru, potong lenganku, seseorang berseru, tapi, akhir hidupnya mirip dengan pria sebelumnya. Tepat saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia ditebas menjadi dua oleh satu serangan pedang. Saya tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mencoba membunuh saya. Meminta satu tangan adalah hukuman paling ringan yang bisa kuberikan padamu. Saya akan menghitung sampai 3, mereka yang tidak mau melakukannya, mati. Jangan pikir saya bercanda, tidak ada dari Anda yang memenuhi syarat untuk lelucon saya. Jiang Chen menatap semua pria dari kiri ke kanan. Tatapannya seperti silet yang menggores wajah mereka, menyebabkan ketakutan di benak mereka meningkat. Sialan, aku akan melakukannya, itu hanya satu tangan. Itu lebih berharga daripada hidupku. Banyak pria mengambil keputusan. Dengan senjata tempur di tangan, mereka memotong salah satu lengan mereka sambil mengertakkan gigi. Tidak ada yang mengira Jiang Chen sedang bercanda, dia bukan seseorang yang banyak bercanda. Begitu banyak prajurit inti ilahi akhir dibunuh olehnya, bahkan Sang Guan Wei dibunuh olehnya. Jika Jiang Chen ingin membunuh mereka, dia tidak akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Sebelum Jiang Chen mulai menghitung, semua pria memotong lengan mereka sendiri. Setelah itu, mereka menyerahkan semua barang milik mereka kepada Jiang Chen dengan hormat, termasuk senjata tempur di tangan mereka. Bagi para prajurit Mid Divine Core ini, kehilangan satu tangan bukanlah cedera yang serius. Jika mereka bisa mendapatkan perawatan yang baik tepat waktu, meskipun mereka masih tidak akan bisa mendapatkan kembali lengan mereka. Kehilangan lengan tidak akan terlalu mempengaruhi kultivasi mereka. Jiang Chen mengambil semua cincin penyimpanan dan senjata tempur, lalu dia menyimpan semuanya di cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, Big Yellow mendatangi Jiang Chen sambil melompat-lompat dengan bersemangat, lalu dia menyerahkan semua hasil panennya kepada Jiang Chen. Kakak, sobat, kita kaya sekarang. Kekayaan yang kami peroleh di batas luar tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang-orang ini. Sobat, kamu adalah gudang harta karun yang sangat besar sekarang, di masa depan, ketika ayah ingin makan esensi alami, kamu harus memberiku. Big Yellow berkata sambil ekornya bergoyang-goyang. Tidak masalah, Jiang Chen menepuk kepala anjing itu. Selama dia memilikinya, dia akan memberikan Big Yellow apapun yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Jiang Chen dan Big Yellow berbalik dan pergi ke Wu Jiu. Kepala Jiang, kamu pria yang sangat perkasa. Wang Heng menatap Jiang Chen sambil mengedipkan matanya. Dia benar-benar memuja Jiang Chen. Bahkan Duan Yiyun dan Tian Yishan memujanya. Kesenjangan antara mereka dan Jiang Chen tidak kecil. Sebagai pria angkuh, jika mereka bisa mencapai apa yang dimiliki Jiang Chen, itu akan menjadi kemuliaan yang cukup untuk seumur hidup bagi mereka. Saudara Jiang, terima kasih telah menyelamatkan hidup Tuan Jiu. Terimalah rasa terima kasih saya. Xuan Ye menangkupkan tinjunya ke arah Jiang Chen dan membungkuk dalam-dalam. Melihat ini, Jiang Chen segera mengulurkan tangannya dan menghentikan Xuan Ye dari membungkuk. Saudara Xuan, tidak perlu terlalu sopan. Saya merasa seperti bertemu teman lama ketika pertama kali melihat saudara Jiu, tentu saja saya akan menyelamatkan teman lama saya. Jiang Chen bersikap sopan saat berbicara dengan Xuan Ye. Pertama, Xuan Ye adalah teman Wu Jiu, dan itu juga berarti dia adalah salah satu dari mereka. Kedua, Xuan Ye telah tinggal di kota neraka selama 7 tahun, dia pasti akrab dengan semua yang ada di sini, dan dia mungkin bisa memberikan bantuan besar dalam berburu harta karun. Dia bahkan mungkin bisa membantu nanti saat melawan iblis bumi. Xuan Ye bagaimanapun juga adalah seorang pejuang jiwa tempur. Saudara Jiang, izinkan saya memperkenalkan, Xuan Ye adalah temanku.
Selama bertahun-tahun, dia rela tinggal di neraka-neraka yang keras, hanya karena dia mencari saya. Wu Jiu berkata sambil menepuk bahu Xuan Ye. Dia merasa senang karena kesetiaan Xuan Ye. Sangat baik bagi saudara Jiu untuk memiliki teman yang begitu baik. Jiang Chen memuji. Seorang pria rela bertahan di lingkungan yang keras ini hanya karena ingin mencari temannya. Hanya tekad dan tujuan saja sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Baiklah, saudara Jiang, kita harus melanjutkan bisnis kita. Wu Jiu berkata, Tuan Jiu, bisnis apa yang Anda miliki? Xuan Ye bertanya, ayo pergi, kita akan bicara di pusat kota Inferno. Jiang Chen berkata, baik, silakan ikuti saya. Xuan Ye berbalik dan mulai terbang menuju Inferno City. Jiang Chen, Wu Jiu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sudah 7 tahun, dan Xuan Ye pada dasarnya bisa dianggap sebagai penguasa kota Inferno. Dia akan berjalan-jalan di kota seperti itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Provinsi Qi, Sekte Pedang Surgawi. Di dalam istana megah yang terletak di jantung Sekte Pedang Surgawi, sepasang pria duduk di kedua sisi aula, dan seorang pria parubaya sedang duduk di kursi besar tepat di depan semua orang. Pria itu cukup gemuk, dan wajahnya berminyak, memberi kesan kepada semua orang bahwa dia sedang menjalani diet yang berat. Tapi, dia memiliki sepasang mata yang cerah yang menyebabkan siapapun yang menatap mereka kehilangan diri mereka sendiri, serta martabat alami dan wajah yang menggambarkan kekuatan besar. Pria ini adalah kepala Sekte Pedang Surgawi, Duan Jianhong. Saat ini, ekspresi sedih dan berat hati bisa dilihat di wajahnya. Semua orang ini adalah tetua sekte inti ilahi dari Sekte Pedang Surgawi, dan mereka juga memiliki ekspresi khawatir. Huff, ini sudah keterlaluan, menurut Nan Bei Chao siapa dia? Siapa yang memberinya keberanian untuk meminta kita tunduk padanya dalam 3 hari? Sungguh lelucon, salah satu tetua sekte mendengus dingin. Nan Bei Chao itu baru saja menerobos ke alam inti ilahi pertengahan, tetapi itu telah menyebabkan dia menjadi sangat lancang, ini konyol. Kamu benar, tidak peduli seberapa jeniusnya dia tetaplah prajurit inti ilahi pertengahan, dia bukan tandingan kepala sekte. Semua sesepuh sekte terbakar amarah. Tidak peduli apa, Sekte Pedang Surgawi adalah salah satu sekte terbesar di Provinsi Qi, dan sekarang, seseorang telah meletakkan pisau di tenggorokan mereka. Tentu saja mereka tidak akan menerimanya. Kepala sekte, apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang Duan Jianhong. Jangan meremehkan Nan Bei Chao, dia adalah pria dengan bakat hebat, dan dia jenius yang tiada taranya. Karena dia memiliki keberanian untuk membuat pernyataan arogan seperti itu, saya yakin dia memiliki beberapa pendekatan yang kuat. Duan Jianhong menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi kecerdasan bisa dilihat di matanya. Jadi, apa yang kepala sekte ingin kita lakukan? Seseorang bertanya, yang saya inginkan sederhana, kami akan menyerah pada Nan Bei Chao. Duan Jianhong berkata, apa, menyerah? Ketua sekte, Nan Bei Chao hanyalah seorang prajurit inti ilahi pertengahan yang baru saja menerobos. Kurasa dia tidak sekuat itu, jadi mengapa kita harus menyerah? Saya setuju. Tidak peduli apa, Sekte Pedang Surgawi adalah salah satu sekte terbesar di Provinsi Qi. Kami tidak bisa menyerah begitu saja. Tak satu pun dari sesepuh sekte setuju dengan keputusan itu. Menyerah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini benar-benar bodoh. Kalian tidak tahu apa-apa, sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Apakah Anda pikir saya seorang pria yang bersedia untuk menyerah? Tidak bisakah kalian menggunakan otakmu saja? Duan Jianhong menatap semua sesepuh sekte. Apakah kepala sekte punya strategi? Seseorang bertanya. Tentu saja, Nan Bei Chao dan Zhao Chong yang mencoba untuk memerintah seluruh provinsi Qi. Saya, Duan Jianhong ingin memerintah seluruh provinsi Qi juga. Di antara keempat sekte besar, kecuali lembah kebahagiaan, kita semua memiliki mimpi yang sama, tetapi kita belum memiliki kesempatan untuk mencapainya. Sekarang, kesempatan sempurna telah muncul dengan sendirinya kepada kita, Sekte Pedang Surgawi akan memerintah seluruh provinsi Qi. Seringai muncul di wajah Duan Jianhong. Kepala sekte, tolong beritahu kami. Seorang penatua sekte berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Karena Nan Bei Chao memiliki keberanian untuk meminta kita tunduk padanya, aku yakin dia punya strategi. Tapi, seperti yang Anda katakan, tidak satu pun dari 4 sekte besar di Provinsi Qi yang menjadi sasaran empuk. Oleh karena itu, saya akan berpura-pura menyerah pada Burning Sky Pavilion, dan dengan ini, kita akan dapat mempertahankan kekuatan penuh kita. Dengan karakter Nan Bei Chao dan Zhao Chongyang, saya yakin mereka akan menyerang Black Sect dan Valley of Happiness. Pada saat itu, kami akan dapat menyaksikan strategi dan pendekatan Nan Bei Chao. Pertarungan mereka pasti akan menyebabkan kerusakan pada semua pihak, dan itu akan menjadi waktu yang tepat bagi Sekte Pedang Surgawi untuk menuai hasil. Mata Duan Jianhong berkedip. Dia adalah orang yang brilian yang memiliki kemampuan untuk memberikan pemikiran menyeluruh tentang apapun yang akan dia lakukan. Bab 246. Bab 246 Patung Naga Merah Darah di Pintu Batu Kuno. Ini adalah rencana angan-angan Duan Jianhong. Menurut pendapatnya, ancaman Nan Bei Chao terhadap Sekte Pedang Surgawi sebenarnya adalah kesempatan sempurna bagi Sekte Pedang Surgawi untuk menguasai seluruh provinsi Qi. Kepala sekte, jika kita benar-benar menyerah pada Nan Bei Chao, reputasi Sekte Pedang Surgawi akan sangat terpengaruh. Salah satu sesepuh sekte yang mulia berkata, reputasi. Ini adalah dunia di mana kekuasaan absolut berkuasa. Pemenang akan menulis sejarah. Selama kita keluar sebagai pemenang untuk memerintah seluruh provinsi Qi, siapa yang akan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya?
Pada saat itu, kita akan menjadi satu-satunya kekuatan di Provinsi Qi, dan kita bahkan mungkin mendapatkan perhatian dinasti martial Shen. Mata Duan Jianhong berkedip-kedip dengan kecerdasan. Apa yang dikatakan ketua sekte benar, ini adalah kesempatan sempurna bagi sekte pedang surgawi, dan jika kita melewatkannya, kita tidak akan memiliki kesempatan yang sama lagi. Semua dari 4 sekte besar sangat kuat, dan untuk menghancurkan satu sekte, lawan harus membayar harga yang mahal, membiarkan sekte lain menyapu dan memanen hasil kerja. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar berani memulai perang, dan inilah alasan mengapa Provinsi Qi selalu mempertahankan struktur yang sama. Tapi sekarang, Nanbei Chao akan menghancurkan struktur ini, dan memerintah seluruh Provinsi Qi. Ini jelas merupakan misi yang sulit. Jika Nanbei Chao, Paviliun Langit yang membara, Sekte Hitam, dan Lembah Kebahagiaan semuanya dilemahkan oleh perang, Sekte Pedang Surgawi akan menjadi pemenang terbesar. Oleh karena itu, menyerah pada Nanbei Chao dan Burning Sky Pavilion sebenarnya adalah pilihan yang sangat bagus saat ini. Seseorang berkata, dia sangat mengagumi strategi Duan Jianhong. Kalau begitu, meskipun reputasi Sekte Pedang Surgawi akan terpengaruh, ini memang kesempatan langka bagi kita. Banyak orang menganggukkan kepala, mereka setuju bahwa strategi Duan Jianhong masuk akal. Dengan ini, mereka tidak hanya dapat mempertahankan kekuatan mereka, itu juga akan menciptakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Yang terpenting, Sekte Pedang Surgawi tidak bisa menjadi yang pertama untuk melawan Paviliun Langit yang membara, karena jika mereka melakukannya, Sekte Hitam akan mendapat manfaat paling besar. Tapi, jika Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan juga memutuskan untuk menyerah pada Nanbei Chao, rencana kita tidak akan berhasil. Seorang penatua Sekte berkata dengan cemas, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya mengenal karakter Taoist Black dengan sangat baik, dia adalah pria yang keras kepala, dan dia lebih suka bertarung daripada menyerah pada Nanbei Chao. Sama sekali tidak mungkin Taoist Black akan menyerah pada Nanbei Chao dan Burning Sky Pavilion, pasti akan ada perang di antara mereka. Adapun Lembah Kebahagiaan, mereka semua membawa pengaruh jahat, jadi Anda sebenarnya bisa menyebut mereka sebagai klan jahat. Kepala mereka, Nenek Feng adalah orang dengan karakter yang unik dan mandiri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membatasi dirinya. Karena itu, Lembah Kebahagiaan juga tidak akan menyerah. Setelah kita menyerah, Nenek Feng dan Taoist Black akan memandang rendahku dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tapi itu bukan apa-apa. Saya, Duan Jianhong adalah seorang pria yang akan mencapai hal-hal besar, saya tidak akan terganggu oleh pendapat pribadi ini. Duan Jianhong berkata sambil tersenyum. Kecerdasannya lebih tinggi dari tinggi badannya, dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasi keseluruhan Provinsi Qi, serta pemahaman terperinci tentang musuh-musuhnya. Pria seperti dia pasti akan hidup lebih lama dari orang lain. Silakan baca di New Novel 0R di pusat kota Inferno, berdiri istana hitam yang tinggi. Lapisan kabut melayang di sekitar istana, memberikan kesan kuno. Di bawah pimpinan Xuan Ye, beberapa pria memasuki istana. Ini adalah pusat kota Inferno, tetapi dalam radius 100 mil, tidak ada seorang pun kecuali saya yang bisa datang ke sini dengan mudah kecuali saya mengadakan acara perdagangan. Tapi, karena semua prajurit di kota Inferno telah dirampok oleh saudara Jiang, kurasa tidak perlu lagi mengadakan acara perdagangan, Xuan Ye berkata dengan senyum di wajahnya. Dia sekarang akhirnya menemukan Wu Jiu, pencarian tanpa henti selama 7 tahun akhirnya berakhir dengan bahagia. Mau tak mau dia merasa senang dan santai. Mari kita kembali ke topik. Xuan Ye, apakah kamu tahu tentang harta karun yang ada di pusat kota Inferno? Wu Jiu bertanya, aku yakin ada harta karun di sini, dan itu menahan iblis dan iblis itu. Jika tidak, kota Inferno sudah lama akan hancur. Namun, saya belum menemukannya dalam 7 tahun saya di sini. Xuan Ye berkata sambil mengerutkan alisnya. Harta karun itu tersembunyi di dalam istana ini, aku bisa merasakannya sekarang. Big Yellow berkata sambil telinganya berdiri. Wu Jiu dan Xuan Ye mengarahkan pandangan mereka ke Big Yellow pada saat yang bersamaan. Keduanya terkejut, meskipun anjing ini tampak sangat luar biasa, dia hanyalah binatang iblis inti ilahi awal. Harta karun yang bahkan mereka, pejuang jiwa tempur tidak bisa merasakannya, bagaimana bisa si kuning besar merasakannya? Big Yellow memiliki kemampuan berburu harta karun khusus. Semakin berharga harta, semakin jelas dia bisa merasakannya. Karena dia baru saja merasakannya, aku yakin harta itu tersembunyi di suatu tempat di dalam istana ini. Mata Jiang Chen berbinar, tujuannya ketika datang ke sini terutama untuk menemukan harta karun ini. Hanya dengan harta itu dia mungkin bisa mengalahkan iblis bumi. Kuning besar, bisakah kamu merasakan dengan tepat di mana harta karun itu berada? Jiang Chen memandang Big Yellow dan bertanya, aura harta karun itu sangat lemah, biarkan aku mencoba lagi. Setelah mengatakan itu, Big Yellow menutup matanya. Semua pria menahan napas, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Setelah 3 menit, Big Yellow tiba-tiba membuka matanya, lalu dia berbalik dan menatap bagian dalam istana. Itu ada, di bawah pimpinan Big Yellow, semua orang berjalan ke arah yang dia lihat, lalu mereka sampai di depan tembok yang tampak biasa saja. Ini hanya tembok biasa, tidak ada yang istimewa. Guan Yiyun berkata. Chen kecil, kikis batu lapisan luar, kata kuning besar. Jiang Chen mengeluarkan pedang haus darah, dan dengan ayunan dia mengikis permukaan dinding, memperlihatkan pintu batu kuno. Ada pintu tersembunyi di balik dinding. Kenapa saya tidak pernah menemukan ini? Xuan Ye yang terkejut menatap dinding dengan mata terbelalak. Jiang Chen menyipitkan matanya, itu sangat normal bahwa Xuan Ye tidak menemukan ini.
Akan luar biasa jika bisa menemukannya. Pintu itu tersembunyi di balik dinding, dan bahkan dia, orang suci yang pernah menjadi yang terbesar di dunia tidak akan memperhatikan dinding. Hanya Big Yellow yang peka terhadap harta yang bisa menemukannya. Ada ukiran di pintu batu, bentuknya seperti naga, kata Tian Yishan. Semua pria melihat ke pintu batu, ada patung naga merah darah yang diukir di pintu. Itu adalah patung naga yang perkasa. Meskipun tidak diketahui kapan naga ini diukir, itu masih memberi orang-orang ini perasaan bahwa itu adalah kehidupan. Tubuh naga merah darah itu condong ke depan, dan mulutnya terbuka lebar, seolah mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Postur naga merah darah itu sombong dan sombong, seolah-olah itu adalah satu-satunya keberadaan tertinggi di dunia. Naga sejati yang legendaris, mereka hanya ada di alam yang lebih tinggi. Naga hanyalah makhluk legendaris di alam Saint Origin. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, naga banjir yang kuat dikultivasikan menjadi naga sejati, tapi itu hanya mitos. Kata Wu Jiu, tak satu pun dari orang-orang ini bisa menahan diri dari melihat Jiang Chen. Mereka semua telah menyaksikan Jiang Chen melepaskan telapak naga sejati. Cakar naga yang dilepaskannya terlihat nyata dan mistis. Kenapa ada ukiran naga asli di sini? Big Yellow bingung. Dia memiliki garis keturunan kuda naga yang telah diturunkan sejak zaman kuno, dan dia memiliki esensi naga di tubuhnya. Mari kita tidak fokus pada itu untuk saat ini. Harta karun itu seharusnya ada di balik pintu batu ini, ayo kita buka. Wu Jiu berkata, biarkan aku yang melakukannya. Guan Yiyun maju selangkah, lalu dia meletakkan kedua tangannya di pintu batu dan mendorong dengan sekuat tenaga. Tapi, sepertinya tidak ada yang terjadi. Pintu batu ini sangat berat, aku tidak bisa mendorongnya dengan kekuatan mentahku. Sepertinya saya harus menggunakan energi Yuan saya. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Guan Yiyun. Dalam sekejap, dia mengedarkan energi Yuan ke telapak tangannya, menyebabkan telapak tangan mulai memancarkan cahaya terang. Setelah itu, dengan kekuatan yang luar biasa, dia mendorong ke arah pintu batu. Retak-retak. Akhirnya, suara retakan bisa terdengar dari pintu batu yang tidak dibuka selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tapi, dengan kekuatan Guan Yiyun, dia hanya bisa membuat pintu itu mengeluarkan suara retak. Saat dia akan terus mendorong, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba melesat keluar dari balik pintu batu. Bang! Guan Yiyun menjerit sedih saat dia tiba-tiba dipukul mundur. Dengan mata tajam dan gerakan cepat, Jiang Chen segera menarik Guan Yiyun kembali. Pah! Seteguk darah keluar dari mulut Guan Yiyun, dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang sangat kuat. Guan Yiyun berkata dengan kaget. Sepertinya harta karun itu tersembunyi di balik pintu batu ini, biarkan aku mencobanya. Xuan Ye maju selangkah dan tiba di depan pintu batu. Semua orang mundur dan membersihkan area itu untuknya. Ekspresi serius muncul di wajah mereka, pintu batu ini benar-benar mistis, bisa menyerang dengan sendirinya, dan bahkan prajurit inti ilahi pun tidak bisa membukanya. Xuan Ye berteriak keras, lalu dia mendorong telapak tangan emasnya yang cerah ke pintu batu. Bang! Kekuatan Xuan Ye terus datang dari tubuhnya dengan cara yang spektakuler. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guan Yiyun. Tapi, di detik berikutnya, lebih banyak lampu merah darah keluar dari pintu batu. Bang! Sama seperti Guan Yiyun, Xuan Ye yang kuat juga dipukul mundur oleh lampu merah darah. Tubuhnya terbanting ke dinding seberang, dan darah terlihat menetes dari bibirnya. Menakutkan, jika saya bereaksi sedikit lebih lambat, mungkin saya akan menderita cedera mematikan sekarang. Xuan Ye menunjukkan ekspresi ketakutan. Lampu merah darah itu seperti binatang buas yang paling ganas. Mereka menyerang dengan momentum yang kuat, dan bahkan seorang pejuang jiwa tempur tidak dapat menahan serangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Jiu mengerutkan alisnya. Bahkan seorang pejuang jiwa tempur tidak bisa membuka pintu batu ini. Ini berarti tidak mungkin kita bisa mendapatkan harta karun di baliknya. Tian Yishan sangat terkejut. Ini mengerikan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu? Bahkan seorang pejuang jiwa tempur tidak dapat menyentuh. Tidak heran mengapa tidak ada monster yang berani mendekati kota neraka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua dari mereka memiliki ekspresi mengerikan. Jiang Chen juga mengerutkan alisnya. Dia tidak mengira ini adalah situasi yang akan mereka hadapi. Saya juga tidak tahu bagaimana cara membuka pintu batu ini. Kuning besar menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa merasakan keberadaan harta karun itu, dia tidak tahu bagaimana cara membuka pintu itu. Bas-bas. Tepat pada saat ini, suara mendengung bisa terdengar dari pintu batu. Setelah itu, sinar cahaya merah darah keluar dari patung naga merah darah. Adegan itu membuat semua orang ketakutan, dan mereka semua mundur dengan cepat. Namun, Jiang Chen tidak bergerak. Target lampu merah darah bukan mereka, itu Jiang Chen. Ketika lampu merah darah keluar, mereka langsung menutupi Jiang Chen, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerangnya. Lihat, lampu merah darah itu tidak melukai kepala Jiang. Seru Wang Heng, lampu merah darah itu sangat kuat, tapi kenapa tidak melukai saudara Jiang? Ini luar biasa. Xuan Ye tercengang dengan mata terbuka lebar. Semua harta yang memiliki perasaan hanya bisa didapatkan oleh mereka yang terlahir dengan takdir yang besar. Saudara Jiang adalah seorang pria dengan takdir yang besar, jadi saya kira hanya saudara Jiang yang dapat membuka pintu batu ini, kata Wu Jiu. Lampu merah darah tidak menyakiti Jiang Chen, dan itu adalah bukti terbaik untuk penjelasannya. Bab 247. Bab 247 Jimat Darah Misterius. Wu Jiu, Xuan Ye dan semua orang lainnya tercengang. Mereka terus menatap Jiang Chen yang ditutupi oleh lampu merah darah.
Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat, terutama Xuan Ye dan Guan Yiyun. Keduanya diserang oleh lampu merah darah ini, dan mereka tahu betapa menakutkannya itu. Tapi, Jiang Chen sepertinya tidak terluka, meskipun dia benar-benar tertutup oleh mereka. Lampu merah darah telah menerima Chen kecil. Mata Big Yellow berbinar. Tepat pada saat ini, Jiang Chen benar-benar tertutup oleh lampu merah darah. Bukan saja dia tidak merasa takut atau terancam, dia merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari yang paling hangat. Itu sangat nyaman. Lampu merah darah dengan lembut menggosok diri di tubuhnya, mengekspresikan keintiman mereka dengan Jiang Chen. Sepertinya lampu merah darah ini memiliki perasaan, tetapi mengapa mereka menunjukkan keintiman mereka kepadaku? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan ini juga pertama kalinya saya melihat ukiran naga merah darah di pintu batu. Jiang Chen terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa ini bisa terjadi. Setelah melihat bagaimana Xuan Ye dan Guan Yiyun terluka oleh lampu merah darah ini, dia pikir dia tidak akan bisa mendapatkan harta itu lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa lampu merah darah ini akan datang kepadanya dengan sendirinya. Terlepas dari mengapa ini terjadi, aku harus pergi ke balik pintu batu dan mendapatkan harta karun itu, lalu aku akan menggunakannya untuk berurusan dengan iblis bumi. Jiang Chen memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam keadaan darurat apapun. Dan karena lampu merah darah tidak menyakitinya, itu sebenarnya kabar baik. Budi, coba dorong pintu batu itu dan lihat apakah kamu bisa membukanya. Lampu merah darah itu telah menerimamu, itu berarti hanya Anda yang bisa membuka pintu batu. Jika Anda gagal, kami tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun di balik pintu. Kata kuning besar. Baik, Jiang Chen mengangguk. Berjalan dengan langkah besar, dia tiba di depan pintu batu. Dia perlahan mengulurkan kedua tangannya dan meletakkannya di pintu, lalu dia mulai mendorong dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pintunya masih tidak bergerak, dan ada lebih banyak lampu merah darah yang keluar. Meskipun cahaya tidak menyerangnya, dan menunjukkan keintiman yang sama seperti sebelumnya, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda minggir dan membiarkan pintu terbuka. Karena lampu merah darah ini telah menerimaku, mengapa aku masih tidak bisa membuka pintu? Saya akan mencoba dengan energi Yuan saya. Silakan baca di New Novel 0R. Setelah itu, Jiang Chen mulai mengedarkan skill Dragon Transformation. Saat dia mulai mengedarkannya untuk membuka pintu, suara klik langsung terdengar dari pintu batu. Itu telah terbuka dengan sendirinya. Pada saat yang sama, lampu merah darah memantul liar, seolah-olah dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lihat, pintu batu perlahan terbuka, kepala Jiang tidak diserang oleh lampu merah darah itu. Wang Heng berkata dengan terkejut, pop, pintu batu benar-benar terbuka, dan suara letupan yang dalam bisa terdengar setelahnya. Kemudian, lampu merah darah menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari balik pintu. Mereka begitu terang sehingga semua orang terpaksa menutup mata mereka. Akhirnya, semua orang membuka mata mereka ketika lampu mulai meredup. Mereka segera melihat pemandangan di balik pintu batu. Itu adalah ruang rahasia yang benar-benar tertutup rapat, dan tidak ada apapun di sana kecuali jimat merah darah yang melayang di tengahnya. Selain jimat, tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Semua lampu merah darah itu sebenarnya dilepaskan oleh jimat merah darah ini. Lihat, itu jimat darah. Guan Yiyun berkata, berdengung, jimat darah misterius itu melayang-layang di udara, dan terus menghasilkan suara mendengung. Pada saat yang sama, aura ilahi dan kuno terus-menerus keluar darinya. Itu sangat menyilaukan sehingga sulit untuk menatap tepat ke arahnya. Di permukaan jimat darah ini, pola ukiran misterius dapat dilihat, dan bahkan Jiang Chen tidak dapat memahami arti dari pola-pola ini. Apa jimat darah ini? Saya benar-benar dapat merasakan bahwa itu hidup. Xuan Ye benar-benar tercengang karenanya. Aura tertinggi. Sepertinya jimat ini mewakili sesuatu yang perkasa, keberadaan yang bahkan aku tidak tahu apa itu. Wu Jiu juga terkejut. Itu hanya jimat, tetapi itu memberi mereka perasaan yang langka, seolah-olah mereka sedang melihat penguasa tertinggi yang berdiri di depan mereka, dan menyebabkan mereka ingin memujanya dari lubuk hati mereka. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika melihat jimat darah ini, garis keturunanku mulai berfluktuasi. Saya yakin jimat darah ini adalah alasan mengapa iblis dan iblis itu tidak berani menyerang kota Inferno. Big Yellow terus menatap jimat darah dengan mata cerah. Dia memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat di wajahnya. Jiang Chen mengambil 2 langkah ke depan dan memasuki ruang rahasia. Dia menatap jimat darah, lalu tatapan bingung muncul di matanya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar merasakan kekerabatan singkat terhadap jimat darah. Ini adalah perasaan yang tidak masuk akal. Kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini, Jiang Chen cukup yakin dia belum pernah melihat jimat darah ini sebelumnya, dan dia tidak memiliki hubungan dengan jimat darah ini. Namun rasa kekeluargaan itu muncul dari jiwanya, perasaan tak menentu yang benar-benar ada. Jiang Chen mengulurkan tangannya, lalu, seolah-olah jimat darah bisa merasakan gerakan Jiang Chen, itu melompat ke telapak tangannya dengan sendirinya. Jimat darah seukuran telapak tangan berdenyut keras saat jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Jiang Chen jelas bisa merasakan kegembiraan jimat darah ini. Ini hanya jimat, bukan makhluk hidup, tapi sebenarnya punya pikirannya sendiri. Ketika Jiang Chen membelai jimat darah, keterampilan transformasi naganya mulai beredar tanpa kendalinya. Jiang Chen terkejut dengan perubahan ini. Sejak dia mulai mengolah skill ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Itu hanya sebuah keterampilan, tapi mengapa itu beredar sendiri tanpa kendali tuannya?
Ini aneh. Sebagai sirkulasi keterampilan transformasi naga menjadi lebih cepat dan lebih cepat, perasaan intim antara jimat darah dan jiwa Jiang Chen semakin kuat dan kuat, memberikan Jiang Chen perasaan bahwa dia dan jimat darah ini sebenarnya hanya satu entitas. Apa yang terjadi? Mengapa saya memiliki perasaan kekerabatan yang begitu kuat terhadapnya? Mungkin jimat darah ini terkait dengan keterampilan transformasi naga. Jiang Chen benar-benar terkejut. Bahkan dengan pikirannya yang kuat, dia masih merasa bahwa ini benar-benar gila. Dia telah menjalani dua kehidupan, dan pernah menjadi orang suci terbesar di dunia. Dia telah melewati kematian dan hidup kembali, pengalamannya telah memberinya pikiran yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun, apa yang terjadi saat ini sekali lagi mengalihkan perhatiannya. Chen kecil, apa sebenarnya jimat darah ini? Big Yellow bertanya. Jiang Chen berbalik dan menatap semua orang dengan bingung, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Hanya kamu yang bisa mendapatkan jimat darah ini, dan jika kamu tidak tahu apa itu, bagaimana kamu akan menggunakannya untuk menghadapi iblis bumi? Big Yellow berkata dengan putus asa. Aku benar-benar tidak tahu apa itu. Tapi, yang aku tahu adalah, dengan jimat darah ini, kita akan bisa menghadapi iblis bumi. Atau, begini, itu bisa membantu kita menahan iblis bumi. Bagaimanapun, Jiang Chen adalah seorang pria dengan pikiran yang kuat. Hanya dalam waktu singkat, dia mendapatkan kembali ketenangannya dari keadaan bingung. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang rahasia dengan jimat darah di tangannya. Jadi ini adalah harta karun yang tersembunyi di kota Inferno. Tempat ini sudah ada sejak lama, dan ini adalah pertama kalinya seseorang menemukan jimat darah. Xuan Ye berkata sambil menatap jimat darah di telapak tangan Jiang Chen. Tapi kita tidak tahu apa gunanya jimat darah ini, dan kita juga tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskannya. Wang Heng berkata sambil meringkuk bibirnya. Bahkan seorang pejuang jiwa tempur terluka oleh lampu merah darah yang dilepaskan olehnya, bagaimana menurutmu? Yang Meng menamparkan kepala Wang Heng dan menatapnya dengan jijik. Saudara Jiang, apa yang kamu katakan tadi? Gunakan jimat darah ini untuk menghadapi iblis bumi. Xuan Ye mengingat kata-kata Jiang Chen barusan, dan segera bertanya dengan ekspresi terkejut. Betul sekali, tujuan saya datang ke neraka Inferno adalah untuk membunuh iblis bumi, karena saya membutuhkan jiwa iblisnya. Namun, iblis bumi ini terlalu kuat, dan tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Tapi, dengan bantuan jimat darah ini, aku yakin itu akan sangat membantu kita menahan iblis bumi, dan itu akan memberi kita kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Jiang Chen berkata, Xuan Ye, kamu harus membantu saudara Jiang membunuh iblis bumi. Wu Jiu berkata, tentu saja, namun, iblis bumi itu sangat kuat, aku benar-benar melawannya sekali. Xuan Ye berkata, dia masih bisa mengingat adegan di mana dia melawan iblis bumi, dan itu masih memberinya perasaan yang menakutkan. Apa, Anda pernah melawan iblis bumi sebelumnya? Itu berarti Anda tahu di mana menemukannya. Jiang Chen menatap Xuan Ye. Kata-kata itu benar-benar kabar baik. Itu 2 tahun lalu, saya pergi ke pusat neraka Inferno ketika mencari Lord Jiu, lalu saya bertemu dengan iblis bumi. Kultivasinya lebih kuat dariku, tetapi dengan kekuatan iblisnya yang hebat dan kekuatan tempur yang luar biasa, kami bertarung dengan intens, dan aku sama sekali bukan tandingannya. Akhirnya, saya bisa melarikan diri dari pertarungan, terluka parah. Sejak itu, 2 tahun telah berlalu, dan aku khawatir iblis bumi bahkan lebih kuat sekarang. Itu mungkin tidak menembus ke ranah jiwa tempur pertengahan, tapi saya yakin itu setidaknya monster jiwa tempur puncak. Saya tidak tahu persis kondisinya, karena saya tidak sengaja menabraknya. Xuan Ye menjelaskan apa yang terjadi. Dia belum menemukan gua iblis, kalau tidak, dia mungkin sudah menemukan jejak Wu Jiu. Masuk ke gua iblis, kita pasti akan menemukan iblis bumi di sana. Wu Jiu menyimpulkan, haha, apa yang kita tunggu? Ayo pergi ke gua iblis sekarang. Big Yellow sangat bersemangat. Dia masih ingat diburu oleh iblis jahat jiwa tempur kembali di gua iblis, dan itu memberinya ingatan yang sangat buruk. Sekarang, dia ingin kembali dan membalas dendam. Kita tidak perlu terburu-buru. Meskipun kami telah mendapatkan jimat darah, kami tidak dapat membiarkan kecelakaan terjadi saat berurusan dengan iblis bumi. Saudara Xuan Ye terluka oleh lampu merah darah, jadi mari kita tunggu dia pulih sebelum kita melanjutkan ke gua iblis. Pada saat yang sama, kita semua akan menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan kondisi kita. Saya akan memberi saudara Jiu beberapa pil dan esensi alami yang dapat membantu mempercepat pemulihannya, lalu kita akan melanjutkan ke gua iblis dalam 3 hari. Jiang Chen memperkuat semangatnya, dia tidak ingin terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Meskipun waktu mereka terbatas, dan dia harus membunuh iblis bumi sesegera mungkin, Jiang Chen tidak suka memulai pertempuran tanpa percaya diri, terutama karena ini menyangkut kehidupan Han Yan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Wu Jiu mengangguk, meskipun dia telah pulih ke alam inti ilahi awal, untuk menghadapi iblis bumi, tingkat kultivasi ini tidak berguna. Dengan 3 hari, dan sejumlah besar esensi dan pil alami, dia yakin dia bisa kembali ke puncak ranah inti ilahi. Dengan basis kultivasinya di puncak ranah inti ilahi, kekuatan tempurnya dapat dianggap sama dengan kekuatan tempur prajurit jiwa tempur biasa. Pada saat itu, dengan bantuan Xuan Ye, peluang mereka untuk mengalahkan iblis bumi akan lebih besar. Jiang Chen telah merampok hampir semua prajurit di kota neraka, dan kekayaannya sangat besar sehingga bisa menumpuk menjadi gunung raksasa. Ada segala macam pil dan obat-obatan di cincin penyimpanannya, persediaan yang hampir tak ada habisnya.
Jiang Chen juga membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Juga, dengan waktu 3 hari, dia bisa meluangkan waktu untuk meneliti jimat darah. 3 hari berlalu, di luar Burning Sky Pavilion, Duan Jianhong membawa beberapa tetua sekte inti ilahi dari sekte pedang surgawi, dan tiba di Burning Sky Pavilion sebelum tenggat waktu Nan Beichao. Mereka siap untuk menyerah. Bab 248. Bab 248 kembali ke Gua Iblis. Duan Jianhong bertemu dengan Nan Beichao dan Zhao Chongyang dan menyatakan kesediaan sekte pedang surgawi untuk menyerah, lalu berjanji untuk mematuhi semua perintah Burning Sky Pavilion tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia kembali ke sekte pedang surgawi dengan semua tetua sekte. Apakah kamu melihat itu? Bahkan sekte pedang surgawi menyerah untuk digunakan. Mulai sekarang, Provinsi Qi akan menjadi bagian dari Burning Sky Pavilion. Duan Jianhong itu pengecut, dia menyerah begitu saja tanpa melawan. Sungguh keputusan yang tidak terduga. Saya pikir akan ada pertarungan yang sulit di antara kita. Ini memberitahu kita bahwa Duan Jianhong adalah orang yang tahu ke arah mana angin bertiup. Dia tahu tidak akan ada hasil yang baik jika dia melawan murid senior Nanbei. Oleh karena itu, menyerah kepada kami adalah pilihan terbaik mereka. Semua murid dari Burning Sky Pavilion sedang mendiskusikan kejadian baru-baru ini, dan ekspresi sombong terlihat di wajah mereka. Bahkan sekte besar seperti sekte pedang surgawi telah muncul dan menyerah. Hal ini membuat mereka semua bangga menjadi murid dari Burning Sky Pavilion. Di dalam area dalam dari Burning Sky Pavilion, Nan Beichao dan Zhao Chongyang duduk saling berhadapan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Duan Jianhong akan benar-benar menyerah kepada kami. Zhao Chongyang masih tidak percaya apa yang telah terjadi. Duan Jianhong adalah pria yang penuh dengan skema, Anda pikir dia tulus dalam menyerah. Dia hanya ingin mempertahankan kekuatan sekte pedang surgawi. Dia ingin melihat bagaimana kita akan berurusan dengan sekte hitam dan lembah kebahagiaan. Ketika kita semua melemah dari pertempuran, dia akan masuk dan mencoba menghancurkan kita semua. Nan Beichao mendengus dingin. Meskipun Duan Jianhong adalah orang yang bijaksana, dia tidak bisa menyembunyikan rencananya yang brilian dari Nan Beichao. Jika itu masalahnya, kita harus membunuh mereka secara langsung. Mari kita hancurkan sekte pedang surgawi terlebih dahulu. Zhao Chongyang berkata dengan ekspresi marah, silakan baca di New Novel 0R, kami tidak harus melakukannya. Bagaimanapun, mereka telah menyerah kepada kita, jadi saya tidak akan menyerang mereka. Saya ingin membiarkan Duan Jianhong ini menyaksikan kekuatan saya yang sebenarnya, biarkan dia tahu betapa bodohnya strateginya. Selain itu, karena sekte pedang surgawi telah menyerah kepada kami, saya tidak akan membiarkan mereka hanya duduk dan bersantai, saya akan memberi mereka beberapa tugas. Kirim pesanan saya ke sekte hitam dan lembah kebahagiaan, saya ingin mereka menyerah kepada saya dalam 7 hari. Nan Beichao berkata, dengan karakter Daoist Black dan Granny Feng, mereka tidak akan menyerah. Zhao Chongyang menggelengkan kepalanya, saya tahu. Jika mereka tidak menyerah, saya akan menghancurkan mereka. Nan Beichao berkata dengan sangat arogan. Karena kita akan menyerang, mengapa kita memberi orang-orang itu 7 hari untuk mempertimbangkan? Mengapa tidak menyerang saja sekarang? 7 hari akan memberi mereka cukup waktu untuk bersiap melawan. Zhao Chongyang memandang Nan Beichao dengan bingung. Aku memberi sekte pedang surgawi 3 hari. Jadi untuk sekte hitam dan lembah kebahagiaan, saya akan memberi orang-orang itu 7 hari. Saya hanya ingin mereka punya waktu untuk bersiap. Bahkan jika mereka berdua bersatu dan melawan, aku akan tetap menghancurkan mereka apapun yang terjadi. Bagi saya, membantai sekte hitam, lembah kebahagiaan, atau sekte lainnya saja tidak menantang sama sekali. Mengapa tidak membiarkan mereka berkelompok? Nan Beichao berkata dengan seringai di wajahnya. Dia adalah pria dengan kebanggaan terbesar, dia tidak memikirkan mereka sama sekali. Dalam pikirannya, 3 sekte besar lainnya di Provinsi Qi hanyalah beberapa batu loncatan baginya untuk menjadi penguasa negeri ini. Pada saat yang sama, di dalam istana yang terletak di pusat kota neraka. Setelah 3 hari istirahat, Xuan Ye telah pulih ke bentuk puncaknya. Bahkan lebih menarik, dengan bantuan dari segala macam esensi alami, Wu Jiu pulih ke puncak ranah inti ilahi. Meskipun itu hanya ranah inti ilahi, karena dia memiliki dasar yang kuat untuk menjadi pejuang jiwa tempur puncak, bersama dengan beberapa keterampilan luar biasa yang dia tahu. Dia benar-benar bisa melawan pejuang jiwa tempur seperti Xuan Ye hanya dengan kultivasi inti ilahi puncaknya. Jiang Chen juga dikejutkan oleh kabar baik lainnya. Dalam 3 hari terakhir, Big Yellow telah menembus ke alam Mid Divine Core. Bersama dengan Jiang Chen, kelompok pria ini dapat menyapu seluruh neraka-neraka tanpa banyak perlawanan. Selain itu, setelah Guan Yiyun dan Tian Yishan benar-benar menyembuhkan luka-luka mereka, keduanya telah menembus ke ranah inti ilahi pertengahan juga, dan mereka jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saudaraku, dengan kondisi saya saat ini, saya akhirnya dapat membantu Anda dengan misi Anda. Mata Wu Jiu bersinar, menggambarkan energi yang meluap-luap. Kakak, anjing master ini telah menembus ke level lain, siapa yang berani menantangku sekarang? Tanda seru petik 2, Big Yellow tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Sempurna, ayo pergi ke Gua Iblis sekarang. Jiang Chen memperkuat semangatnya. Saat ini, hanya ada 7 hari lagi sampai pintu ke dunia luar terbuka, dan dia harus membunuh iblis bumi sesegera mungkin. Karena kelompoknya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia memiliki jimat darah. Selama mereka bisa menemukan iblis bumi, Jiang Chen yakin mereka akan bisa mengalahkannya. Murid junior Jiang, bagaimana dengan kita? Guan Yiyun bertanya. Murid senior Guan,
Saudara Tian, saya tidak berpikir Anda dapat memberikan banyak bantuan dengan ini. Kalian hanya tinggal di sini dan fokus pada penyembuhan lukamu, kami akan kembali setelah kami membunuh iblis bumi. Kemudian, kita akan meninggalkan neraka-neraka 7 hari kemudian. Jiang Chen berkata sambil menepuk bahu Guan Yiyun dan Tian Yishan. Baiklah, jika ini masalahnya, hati-hati, murid junior Jiang. Guan Yiyun berkata dengan sedikit khawatir. Dia dan Tian Yishan tidak memiliki ketidakpuasan dengan keputusan Jiang Chen. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan, dengan kultivasi mereka, hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Tidak hanya mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun, mereka akan menjadi beban bagi Jiang Chen. Setelah itu, Jiang Chen, Wu Jiu, Xuan Ye dan Big Yellow meninggalkan kota Inferno dan mulai terbang menuju kedalaman neraka-neraka. Saudara Jiang, di mana gua iblis itu berada? Xuan Ye bertanya. Kami akan mengikuti rute yang saya ambil terakhir kali dan menemukan 2 pohon tinggi. Jiang Chen mengikuti rute yang dia ambil terakhir kali, dan segera, mereka menemukan 2 pohon tinggi. Ada formasi alam yang tidak terlihat di antara kedua pohon ini. Berjalan melalui mereka, maka kita akan tiba di Gua Iblis. Jiang Chen menjelaskan, tanpa ragu, kelompok itu berjalan lurus. Astaga, angin dingin terus bertiup, dan energi iblis memenuhi tempat itu. Jiang Chen dan kelompoknya tiba di tempat yang sama seperti terakhir kali. Jiang Chen dan Big Yellow dapat mengingat ini dengan baik, karena disinilah mereka disergap oleh iblis jahat, dan pada akhirnya, telah menarik iblis jahat jiwa tempur yang mengejar mereka ke ruang miasma beracun. Kami akan membantai jalan kami ke pusat gua iblis ini di mana ada istana iblis, dan iblis jahat jiwa tempur yang tinggal di sana. Kita harus membuat tempat ini kacau dan membunuhnya. Pada saat itu, saya percaya iblis bumi akan muncul. Jiang Chen berkata, iblis jahat jiwa tempur tidak mudah dihadapi. Setelah kita melihatnya nanti, Saudara Jiang, Anda dapat langsung menggunakan jimat darah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menilai kekuatannya. Xuan Ye menyarankan, tidak, jimat darah itu untuk iblis bumi. Jika saya menggunakannya sebelum itu, iblis bumi akan dapat merasakan auranya, kemudian dia akan ketakutan dan bersembunyi. Jika itu terjadi, semua rencana dan strategi kita akan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk mengalahkan iblis jahat jiwa tempur. Jiang Chen telah memikirkannya dengan seksama, dia tahu pentingnya jimat darah. Itu disembunyikan di kota Inferno, dan itulah alasan mengapa tidak ada monster yang berani mendekat. Jika dia menggunakannya sekarang, iblis bumi pasti akan merasakannya dan waspada, maka hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya. Apa yang dikatakan Saudara Jiang benar. Sebelum iblis bumi muncul, kita tidak bisa menggunakan jimat darah, kita harus bergantung pada diri kita sendiri untuk mengalahkan iblis jahat jiwa tempur. Wu Jiu mengangguk, dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Bab 249. Bab 249 Dao Perang. Aura jimat darah terlalu kuat, itu akan menarik perhatian semua iblis jahat begitu terungkap, dan ketika iblis bumi merasakan aura jimat darah, itu pasti akan bersembunyi dan membuang usaha mereka. Semuanya, berhati-hatilah, iblis jahat jiwa tempur itu benar-benar kuat. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Kemudian, dia memimpin dan mulai terbang menuju kedalaman tempat itu. Xuan Ye memiliki ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia adalah seorang prajurit jiwa tempur awal, tidak ada prajurit manusia yang bisa mendapatkan keuntungan saat melawan iblis jahat di level yang sama. Tidak semua orang adalah monster abnormal seperti Jiang Chen, dan tidak semua orang memiliki api naga sejati. Mengaum, segera, iblis jahat di gua iblis merasakan aura manusia. Raungan liar terdengar dari segala arah. Kemudian, energi iblis ganas meletus di semua tempat. Iblis jahat-jahat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari mana-mana, menuju Jiang Chen dan kelompoknya. Huff, Jiang Chen mendengus dingin, dia telah menembus kerana inti ilahi, dan dia memiliki lebih dari 1000 tanda naga di tubuhnya. Gelombang sederhana tangannya bisa menghasilkan kekuatan yang membawa 10 juta jin. Kekuatannya yang besar bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh iblis jahat ini. Kapak guntur muncul di tangan Jiang Chen, dan segera diselimuti oleh api naga sejati. Jiang Chen mengangkat kapak tinggi-tinggi ke udara, dan dengan suara memekakkan telinga, dia memotongnya ke arah iblis jahat yang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh, bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, dan darah memercik kemana-mana. Sebuah parit yang dalam diciptakan oleh sejumlah besar kekuatan, dan asap hitam terus memancar darinya. Iblis jahat melolong dan berteriak saat mereka dibantai. Potongan-potongan daging dapat ditemukan di mana-mana. Serangan Jiang Chen telah membunuh iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen melemparkan tangannya ke depan dengan gerakan meraih. Dalam sekejap, semua jiwa iblis terbang dan masuk ke cincin penyimpanannya. Dengan tatapan tak kenal takut, dia terus berlari ke depan sambil mengayunkan battle axe di tangannya. Setiap serangan akan menyebabkan kerusakan besar, dan tidak ada iblis jahat yang bisa menghentikannya untuk maju. Sungguh pria yang kuat, saya belum pernah melihat seorang jenius muda yang luar biasa sebelumnya. Silakan baca di New Novel 0 Xuan Ye memberitahu Wu Jiu melalui Divine Sense-nya. Dia tidak bisa menghentikan keterkejutan dari mencapai pikirannya. Menyapu kota Inferno, dan sekarang ini, Jiang Chen seperti seorang pejuang perkasa yang membunuh jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Saudara Jiang memang jenius dengan potensi paling besar yang pernah saya lihat. Bahkan para jenius abnormal yang tidak pernah meninggalkan istana bela diri dan dinasti martial Saint tidak dapat dibandingkan dengan potensinya.
Wu Jiu menjawab. Ini membuat Xuan Ye merasa lebih terkejut. Dia mengenal Wu Jiu dengan sangat baik, dan Wu Jiu tidak pernah memuji siapapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Wu Jiu melakukannya. Oh, gejolak semakin intens, dan segera, itu telah memperingatkan iblis jahat yang lebih kuat. Lebih dari 5 iblis jahat inti ilahi terlambat berlari ke tempat kejadian. Masing-masing dari mereka setidaknya setinggi 10 meter, dan mereka semua terlihat ganas dan haus darah di mata mereka. Masing-masing iblis jahat ini membawa senjata iblis yang menyeramkan. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow, ekspresi terkejut bisa terlihat di mata mereka. Karena, mereka mengenali pria dan anjing ini. Mereka datang ke Gua Iblis sekitar 2 bulan yang lalu, dan mereka mengira keduanya telah dibunuh oleh kepala mereka. Mereka tidak pernah berpikir mereka akan melihat mereka di sini lagi. Mengaum, tanpa mengatakan apa-apa lagi, 5 iblis jahat inti ilahi akhir yang gagah berani mengangkat senjata iblis mereka tinggi-tinggi ke udara. Kemudian mereka melepaskan energi iblis menakutkan mereka dan menyerang Jiang Chen dan kelompoknya. Astaga, tidak ada rasa takut yang bisa dirasakan dari Jiang Chen. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada iblis jahat inti ilahi akhir ini. Juga, api naga sejatinya bisa sangat menahan iblis jahat ini. Karena itu, tidak satu pun dari iblis jahat inti ilahi akhir ini yang cocok dengan Jiang Chen. Dengan ayunan kapak perangnya, iblis jahat langsung terbunuh. Kakak, saatnya anjing master ini menunjukkan keperkasaannya. Ekor Big Yellow bergoyang-goyang sementara simbol mistis berkedip di dahinya. Detik berikutnya, dia berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi, menabrak salah satu iblis jahat. Big Yellow baru saja menembus kerana Mid Divine Core, jadi dia sangat percaya diri saat ini. Kuning besar, hati-hati, seru Wu Jiu. Tepat saat dia akan menyerang dan mengulurkan tangan kepada Big Yellow, dia melihat Big Yellow menggunakan kepalanya untuk menghancurkan kepala Evil Devil, membunuhnya di tempat. Kakak, Big Yellow baru saja membunuh iblis jahat inti ilahi akhir dengan satu serangan. Dia sangat bersemangat, dan dia terus tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Sebagai binatang ilahi, kekuatan dan bakatnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang buas biasa itu. Meskipun dia hanya binatang Mid Divine Core, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh iblis jahat inti ilahi akhir. Kepala yang kuat, Xuan Ye dan Wu Jiu bertukar pandang. Keduanya bisa menemukan kejutan di mata masing-masing. Mereka mengira satu-satunya kemampuan Big Yellow adalah kemampuan berburu harta karun, tapi sepertinya mereka sepenuhnya salah. Pria dan anjing di depan mereka adalah makhluk paling abnormal yang pernah mereka temui. Bang, itu adalah pertempuran yang sengit, dan ledakan energi yang besar terus mengguncang tempat itu. Ketika Xuan Ye dan Wu Jiu sama-sama dikejutkan oleh apa yang mereka saksikan, Jiang Chen dan Big Yellow telah membunuh 5 iblis jahat inti ilahi akhir. Itu adalah kekalahan total, dan tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun dari salah satu dari duo ini. Xuan Ye dan Wu Jiu menggelengkan kepala. Kedua pejuang kuat ini tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak dibutuhkan di sini. Jiang Chen dan Big Yellow saja sudah cukup untuk membunuh semua iblis jahat ini. Seorang pria dan seekor anjing membunuh jalan mereka melalui jalan di depan mereka. Tak satu pun dari iblis jahat inti ilahi ini yang bisa memperlambat mereka. Segera, mereka tiba di sekitar istana iblis Ou. Raungan keras terdengar dari istana iblis. Setelah itu, iblis jahat jiwa tempur dengan tubuh raksasa melesat keluar. Itu menatap kelompok itu dengan mata jahatnya sambil membawa niat membunuh yang luar biasa. Yaga, iblis jahat berteriak dalam bahasa iblis yang tidak dikenal. Tiba-tiba, ia melambaikan cakar iblis raksasa yang ditutupi dengan api iblis hitam, dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa ke arah Jiang Chen dan kelompoknya, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Huff, Xuan Ye mendengus dingin, dia sudah mempersiapkan ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu dia melepaskan segel yang cerah dan dengan paksa melemparkannya ke cakar iblis. Bang, ini adalah tabrakan dari dua makhluk alam jiwa tempur. Dampak besar hampir merobek dimensi. Riak energi menyapu tempat itu dan mengganggu aliran udara di seluruh gua iblis. Segel yang dilepaskan oleh Xuan Ye dihancurkan oleh iblis jahat, tetapi serangan itu berhasil memblokir serangan iblis jahat. Ketuk-ketuk-ketuk, tapi, iblis jahat jelas lebih kuat dari Xuan Ye. Xuan Ye dipaksa mundur 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Menakjubkan, Xuan Ye terkejut. Saudara Jiu, saya akan menggunakan api naga sejati saya untuk menahannya. Anda dan saudara Xuan hanya menyerang bersama dengan kekuatan penuh. Jiang Chen berkata, haha, aku akan mengirimkannya serangan diam-diam. Tubuh Big Yellow bergoyang, dan dia benar-benar menghilang, seolah-olah dia telah melarikan diri dari tempat kejadian. Jiang Chen tahu bahwa Big Yellow tidak melarikan diri, dia hanya bersembunyi di suatu tempat, bersiap untuk menyelinap menyerang. Anjing ini memiliki pikiran yang sangat jahat, astaga. Jiang Chen melompat ke depan dan terbang ke langit. Dengan suara benturan yang keras, nyala api yang membakar-membakar dan menutupi seluruh tubuhnya. Api naga sejati mengubahnya sepenuhnya menjadi manusia yang berapi-api. Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan nyala api ke seluruh medan perang. Dalam sekejap, medan perang dilalap lautan api. Semua energi iblis dingin yang melayang di sekitar area itu segera berenang menjauh, seolah-olah mereka adalah tikus licik yang melihat kucing ganas. Energi iblis yang tidak hilang dibakar oleh api naga sejati Jiang Chen. Mengaum, iblis jahat jiwa tempur mengeluarkan raungan marah. Ia sangat membenci nyala api ini, dan sekarang ia terperangkap olehnya, menyebabkan energi iblisnya sangat ditekan.
Gemuruh, iblis jahat menjadi marah. Itu segera membuang cakarnya dan meraih ke arah Jiang Chen. Awalnya, itu tidak memperhatikan Jiang Chen, dan satu-satunya targetnya adalah Xuan Ye. Tapi, tidak pernah terpikirkan bahwa pemuda ini benar-benar bisa mengeluarkan api yang bisa menahan diri. Oleh karena itu, iblis jahat harus membunuh pemuda ini terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan terperangkap oleh lautan api ini, dan kekuatan tempurnya akan sangat terpengaruh, membatasi kemampuannya untuk melawan musuh. Huff, Anda harus meminta izin Lord Jiu jika Anda ingin menyakiti saudara Jiang. Wu Jiu mendengus dingin. Dengan momentum yang kuat, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia terbang tinggi ke langit dan tiba di depan Jiang Chen. Di bawah kendali Jiang Chen, api naga sejati tidak akan melakukan apapun untuk mempengaruhi Wu Jiu atau Xuan Ye. Meskipun keduanya terjebak oleh lautan api juga, api akan segera keluar dari jalan mereka, dan semua tekanan hanya ditanggung oleh iblis jahat. Senjata perang kekacauan, Wu Jiu berteriak keras. Cahaya kemasan bisa dilihat di kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia dengan paksa memukul telapak tangannya. Kemegahan medan perang yang penuh kekerasan meledak, kuda-kuda meringkik. Senjata bertabrakan, semangatnya tinggi. Segala macam senjata muncul saat telapak tangan Wu Jiu menyerang, termasuk bilah, pedang, tombak, dan banyak lagi. Masing-masing dari mereka sangat tajam, dan momentum pembantaian dan pertempuran di medan perang yang kacau menghujani tempat kejadian, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang yang sebenarnya. Ini adalah energi senjata. Saya tidak pernah mengira saudara Jiu adalah seorang ahli dalam Dao of War dan mampu menghasilkan begitu banyak jenis senjata dan melepaskan kemegahan yang tepat dari medan perang. Energi Yuan ini sangat tajam, rasanya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan melepaskan aura raja yang perkasa. Hal ini menyebabkan pendapat Jiang Chen tentang Wu Jiu tumbuh sekali lagi. Dia telah belajar tentang Dao of War sebelumnya, dan dia tahu Dao ini sangat sulit untuk dikembangkan. Mereka yang mengolahnya pasti sangat mendominasi, dan mereka harus secara pribadi mengalami kemegahan medan perang yang kacau. Hanya dengan begitu seseorang dapat melepaskannya dengan sempurna. Jika Wu Jiu terus mengolahnya, dia pasti akan menerobos ke alam raja tempur di masa depan. Bang, 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 senjata perang kekacauan Wu Jiu telah berubah menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menabrak cakar iblis-iblis jahat, merobek cakar iblis raksasa menjadi berkeping-keping. Ini adalah keterampilan seorang pejuang yang hebat. Meskipun dia baru saja pulih ke puncak ranah inti ilahi, tetapi karena dasar yang kuat dari seorang pejuang jiwa tempur puncak masih ada, bahkan Xuan Ye tidak akan menjadi lawannya jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain. Pukulan sonik. Pada saat yang sama, Xuan Ye juga mengeluarkan teriakan keras dan melepaskan serangan pamungkasnya. Itu adalah tinju raksasa yang bersinar yang membawa kekuatan luar biasa, hampir cukup untuk menyebabkan udara meledak. Lebih penting lagi, Xuan Ye meninju dengan kecepatan luar biasa, dan dia tiba di depan iblis jahat hanya dalam sekejap mata. Oh, iblis jahat ditahan oleh api naga sejati dan diserang oleh dua prajurit hebat pada saat yang sama, menyebabkannya mengaum dengan marah. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan menembakkan sinar hitam menakutkan yang bertabrakan dengan pukulan sonik Xuan Ye. Sinar hitam itu dibentuk oleh sumber energi iblis jahat, itu sangat kuat, Bang. Iblis jahat jiwa tempur terlalu kuat, meskipun ditekan oleh api naga sejati, kekuatannya masih tak tertahankan. Sinar hitam itu benar-benar menembus Sonic Pang tanpa melambat. Huff, Xuan Ye keluar mendengus dingin. Tombak putih keperakan muncul di tangannya. Tombak ini adalah senjata tempur berperingkat sempurna, dan kekuatannya jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan senjata tempur tingkat tinggi. Bab 250. Bab 250 kuning besar mengambil kredit. Tombak itu bergetar dan menghasilkan suara yang menggelegar. Gelombang energi cerah terpancar di seluruh tempat kejadian dan menutupi iblis jahat. Xuan Ye dengan sempurna melepaskan kekuatan senjata tempur peringkat sempurna ini dan mengayunkannya seperti ular berbisa yang hidup. Itu mencapai kepala iblis jahat dalam sekejap, mengaum. Iblis jahat mengeluarkan raungan marah. Meskipun memiliki tubuh raksasa, kecepatannya sangat luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, itu membentuk bola energi hitam dengan energi iblis yang luar biasa, dan berhasil memblokir serangan tombak Xuan Ye. Lepaskan untukku, Xuan Ye berteriak keras. Tombaknya berubah menjadi bor baja dan mulai memecahkan bola energi hitam. Xuan Ye sebenarnya bukan tandingan iblis jahat, tapi api naga sejati Jiang Chen secara efektif menahannya, menyebabkan kesenjangan antara Xuan Ye dan kekuatan tempur iblis jahat menjadi lebih kecil. Pada saat yang sama, Wu Jiu melepaskan serangan juga. Sebuah tombak emas muncul di tangannya, itu juga merupakan senjata tempur dengan peringkat sempurna. Dari segi kualitas, tombak ini jauh lebih kuat daripada tombak yang digunakan Xuan Ye. Bang, Wu Jiu menyerang tombaknya dengan keagungan pasukan yang sangat kuat, melepaskan gelombang energi yang begitu tajam sehingga bahkan udara pun terpotong. Sejumlah besar percikan muncul di sepanjang jalan, iblis jahat menjadi lebih kejam. Xuan Ye dan Wu Jiu sama-sama mengunci auranya. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan dua pendekar hebat ini, dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Bahkan di bawah situasi seperti itu, iblis jahat tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada kebrutalan ekstrim dan niat membunuh yang besar di matanya. Pada saat kritis ini, sejumlah besar energi iblis tiba-tiba muncul dari satu-satunya matanya. Pada saat yang sama, tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih besar, bahkan melepaskan aura yang lebih kuat. Iblis jahat ini memiliki beberapa keterampilan yang kuat, memungkinkannya untuk menahan serangan Wu Jiu dan Xuan Ye di bawah tekanan api naga sejati. Tetapi, pada saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di atas iblis jahat.
Cahaya keemasan itu tidak lain adalah si kuning besar, yang selama ini bersembunyi di suatu tempat. Big Yellow memiliki ekspresi serius sekarang. Dengan mulut terbuka lebar, dia meraung pada iblis jahat. Silakan baca di Nyun Novel 0R, lagu Remuk Jiwa. Raungan yang dalam namun kuat terdengar dari mulut Big Yellow, dan itu menyerupai auman naga. Lapisan gelombang suara berkelok-kelok menjadi jaring raksasa, yang langsung menutupi iblis jahat. Big Yellow telah mengawasi semuanya dari kegelapan. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu, Bang. Bagi iblis jahat ini, lagu penghancur jiwa besar kuning adalah bencana besar. Jika itu adalah situasi normal, iblis jahat jiwa tempur ini bahkan mungkin tidak akan terluka oleh lagu penghancur jiwa besar kuning. Bagaimanapun, jarak antara tingkat kultivasi mereka sangat besar, sehingga iblis jahat dapat menahan serangan dengan mudah. Namun, iblis jahat saat ini melepaskan serangan yang kuat, semua perhatiannya tertuju pada Wu Jiu dan Xuan Ye. Tidak pernah menyangka seekor anjing akan muncul di saat kritis ini. Oh, iblis jahat dipukul langsung oleh lagu Soul Crunching Big Yellow. Energi iblis yang berkedip di satu-satunya matanya menyebar dalam sekejap. Serangan itu menyebabkan darah keluar dari mulut dan hidungnya, dan bahkan satu-satunya matanya berdarah. Setelah itu, tubuh iblis jahat mulai gemetar. Dalam situasi di mana ia tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri, Soul Crunching Tune Big Yellow menembus ke kedalaman jiwanya. Uci. Pada saat yang sama, serangan Wu Jiu dan Xuan Ye tiba. Tombak dan tombak itu menusuk kepala dan tubuh iblis-iblis. Wu Jiu lah yang membuat lubang di kepalanya muncul, sedangkan Xuan Ye lah yang membuat lubang di tubuh iblis jahat itu muncul. Setelah itu, kedua pria itu mengeluarkan teriakan keras secara bersamaan. Mereka melepaskan gelombang energi yang luar biasa dari senjata tempur mereka, yang merobek tubuh iblis jahat menjadi berkeping-keping, dan mengirim semua darah dan dagingnya terbang. Itu dibunuh dengan cara yang menyedihkan. Tepat setelah iblis jahat terbunuh, Jiang Chen mencabut apinya. Kemudian, dia mengambil jiwa iblis-iblis jahat. Ini adalah jiwa iblis jiwa tempur, dan setelah dimurnikan, energi di dalamnya akan luar biasa. Itu sangat penting baginya, karena dia bisa menggunakannya untuk membentuk tanda naga baru dan meningkatkan kekuatannya. Haha, ketika anjing master ini mengeluarkan Soul Crunching Tune, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi keperkasaanku. Semua musuh busuk harus mati. Big Yellow tertawa terbahak-bahak saat dia melayang di langit. Wu Jiu dan Xuan Ye menyimpan senjata tempur mereka, dan cara mereka memandang Big Yellow berubah sekali lagi. Bahkan Jiang Chen merasa terkejut. Dia tahu Big Yellow akan memiliki kemampuan bawaan baru setelah menerobos ke alam inti ilahi, tapi dia tidak melihat Big Yellow kita itu. Ketika Big Yellow menggunakannya untuk pertama kalinya, Jiang Chen sebenarnya dalam budidaya terpencil, itu sebabnya dia tidak tahu. Hari ini adalah pertama kalinya Jiang Chen menyaksikannya, dan dia dikejutkan oleh kekuatan kemampuannya. Itu adalah saat yang kritis sekarang, dan jika Big Yellow tidak menyerang pada saat itu, bahkan dengan serangan gabungan dari 3 orang, mereka masih bisa membunuh iblis jahat pada akhirnya, tetapi itu tidak akan semudah ini. Serangan terakhir iblis jahat jiwa tempur sebelum kematian sangat mengerikan. Kuning besar, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Jiang Chen berjalan ke Big Yellow dan memujinya. Serangan gelombang suara tadi benar-benar kuat, itu benar-benar menyerang jiwa seseorang secara langsung, yang sangat sulit untuk dipertahankan lagi. Saya tidak pernah berpikir Big Yellow memiliki kemampuan ini jelas merupakan pembuka mata bagi saya. Xuan Ye juga memuji Big Yellow. Betul sekali, jika bukan karena serangan menyelinap Soul Crunching Tune Big Yellow, bahkan jika kita masih bisa membunuh iblis jahat, itu tidak akan semudah ini, dan kita mungkin harus membayar harga yang mahal untuk itu. Wu Jiu mengangguk. Dalam pertempuran tadi, Big Yellow memang orang kunci, dan Soul Crunching Tune-nya benar-benar serangan yang luar biasa. Bahkan mereka akan menderita jika mereka tidak menyadarinya. Bang, tepat pada saat ini, sinar hitam yang menembus langit melonjak dari area terdalam di Gua Iblis, menghasilkan suara ledakan yang cukup keras untuk mengguncang tanah. Jiang Chen dan kelompoknya terkejut, mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke arah. Jauh dari tempat mereka berada, mereka melihat seberkas sinar hitam yang melesat tepat ke langit, dan seolah-olah menembus lubang di langit. Itu melepaskan aura yang membuat mereka merinding. Energi iblis yang dilepaskan dari sinar hitam menyapu seluruh gua iblis dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan tempat itu dipenuhi dengan energi iblis goyang. Ketika semua iblis jahat di gua iblis merasakan aura tertinggi ini, mereka semua langsung berlutut dan bersujud ke arah sumber sinar hitam. Ini iblis bumi, Xuan Ye berteriak, akhirnya muncul. Seringai muncul di wajah Jiang Chen. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bahkan ketika dia akan menghadapi iblis bumi yang perkasa, tidak ada tanda-tanda panik atau gugup yang terlihat di wajahnya. Dia hanya memiliki ekspresi acuh tak acuh namun percaya diri. Seperti yang saya perkirakan, iblis bumi tinggal di area terdalam dari gua iblis, dan semua iblis jahat ini sebenarnya adalah orang-orangnya. Karena kita baru saja membunuh iblis jahat jiwa tempur, itu memperingatkan iblis bumi. Dengan temperamennya yang ganas, itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Wu Jiu berkata, "Au." Raungan nyaring terdengar seperti berasal dari kedalaman neraka, menyebabkan mereka yang mendengarnya menggigil dan merasa sangat tidak enak. Sinar hitam adalah sejumlah besar energi iblis yang dilepaskan dari tubuh iblis bumi. Itu dengan cepat bergerak menuju grup. Semuanya hati-hati, iblis bumi akan datang kepada kita. Jiang Chen mengingatkan, baik Wu Jiu dan Xuan Ye memiliki ekspresi gugup. Iblis bumi adalah eksistensi tertinggi di antara semua iblis, itu jauh lebih kuat daripada semua iblis jahat ini. Juga,
Keganasannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis atau iblis biasa. Hanya auranya saja sudah cukup untuk menakuti semua musuhnya. Sekarang, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa iblis bumi berada di puncak ranah jiwa tempur awal. Mereka telah menaruh semua harapan mereka pada jimat darah. Jika Blood Talisman tidak bekerja pada saat kritis ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Tidak hanya itu, mereka juga harus bergantung pada seberapa banyak jimat darah dapat menahan iblis bumi. Saudara Jiu, Saudara Suan, jangan khawatir, jimat darah mengandung aura raja dari semua makhluk. Itu bisa membuat semua iblis dan iblis menyerah, dan aku yakin itu bisa memberi kita banyak bantuan untuk menahan iblis bumi. Jiang Chen dengan santai berkata, dia memiliki keyakinan yang luar biasa dalam hal ini. Alasan mengapa kota Inferno telah ada begitu lama adalah karena jimat darah ini. Tidak ada iblis atau iblis yang berani mendekati kota Inferno, karena mereka semua takut dengan jimat darah. Ledakan, segera, makhluk raksasa yang tampak seperti gunung hitam dari jauh. Itu mengguncang seluruh gua iblis saat mendarat di tanah. Makhluk raksasa itu tingginya lebih dari 30 meter, itu benar-benar sebesar gunung. Sisik hitam bersinar dengan kegelapan menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkannya memancarkan perasaan yang menakutkan. Energi iblis tak berujung melayang di sekitar tubuhnya. Itu benar-benar monster yang mengerikan. Ini adalah iblis bumi. Tidak seperti iblis jahat itu, iblis bumi sebenarnya memiliki sosok wajah yang lengkap. Tidak hanya itu, ia memiliki dua pasang mata yang kejam dan menakutkan. Masing-masing dari mereka tampak seperti membawa neraka di dalam. Itu juga memiliki dua taring putih menonjol yang tampak seperti senjata paling tajam di seluruh dunia, menyebabkannya terlihat sangat ganas. Di belakang iblis bumi, ekor sepanjang hampir 3 meter berayun. Ekornya sudah tumbuh penuh dengan duri-duri tajam, dan tidak sulit membayangkan jika ada yang terkena ekor ini, dia pasti akan meledak berkeping-keping. Sangat kuat, Xuan Ye terkejut, dia mengencangkan cengkramannya pada tombak, dan bersiap untuk menyerang. Ketika iblis bumi tiba, ia segera melemparkan pandangannya ke kelompok ini. Sebuah tampilan haus darah bisa dilihat di keempat mata. Sambil melihat kelompok itu, ia meludahkan lidahnya dan mengunci kedua taringnya yang menonjol. Itu hanya melihat kelompok ini sebagai mangsa yang lesat. Selanjutnya, kemarahan yang intens bisa dilihat di matanya. Keberadaan manusia lemah ini di wilayahnya membunuh orang-orangnya merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Kawan, cepatlah dan gunakan jimat darah. Orang besar ini terlalu kuat, kita bukan tandingannya. Big Yellow segera menyerbu Jiang Chen. Baik, Jiang Chen tidak berani ragu. Dengan flip telapak tangannya, jimat darah langsung muncul. Kemudian, dia mengendalikannya dan membuatnya perlahan melayang dan melayang di udara, lalu melepaskan lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika iblis bumi yang mengesankan melihat jimat darah, ekspresinya berubah secara dramatis. Itu menatap jimat darah dengan keempat matanya seolah-olah baru saja melihat benda paling menakutkan di dunia. Juga, ketika lampu merah darah mengenai tubuh iblis bumi, ia langsung melompat dari tanah dengan ekspresi menyakitkan. Mengaum, iblis bumi mengeluarkan raungan liar. Itu tidak bisa repot-repot membunuh Jiang Chen dan kelompoknya lagi. Tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan mulai berlari dengan kecepatan ekstrim. Oh tidak, iblis bumi sedang mencoba melarikan diri. Ekspresi Wu Jiu berubah. Baik dia maupun Xuan Ye tidak menyangka bahwa jimat darah akan sekuat ini, menyebabkan iblis bumi langsung lari ketakutan. Huff, itu tidak bisa lari dari ini, tekanan jimat darah jauh lebih kuat dari yang kita duga. Jiang Chen mendengus dingin. Dia segera mengedarkan keterampilan transformasi naga dan melepaskan banyak tanda naga ke dalam jimat darah. Dalam sekejap, jimat darah mulai bergetar hebat, lalu mulai mengejar iblis bumi. Oke jenius, kita lanjut di bab selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum.